Oke, selamat malam semuanya. Sambil kita menunggu, kita mau lihat juga di YouTube Astronaci apakah semuanya lancar, bisa dibantu tim admin dan mengganti thumbnail. Ya, sudah Pak. YouTube bisa jalan? Aman? Aman. Oke, silakan Shinta, dibuka acaranya. Halo, selamat malam semuanya. Ya. Kita mute semua dulu nih. Ya, di mute dulu. Oke. Ya, co-host nanti bisa unmute masing-masing. Ya, silakan. Oke. Selamat malam semuanya, salam sejahtera. Di malam minggu yang syahdu ini, yang gerimis-gerimis ini, kita akan ada talk show C80. Judulnya Indonesia 2001 dan End Trading Strategy gitu. Jadi di 2021 ini kita tahu ada harapan baru karena vaksin udah mulai masuk Indonesia, itu diharapkan bakal bikin market lebih rally, terus juga nanti ada SFW ya di tahun 2021 yang mungkin akan mulai dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia gitu. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu beberapa pembicara yang hadir malam ini. Gitu. Mungkin teman-teman semua udah pada kenal dengan mereka karena ini wajahnya sudah tidak asing di dunia investasi dan trading di Indonesia. Co-host. Oke. Host mungkin bisa dibantu ini share screen-nya. Ya, kenapa? Share Tiffany bisa dibantu. Oh, oke. Oh ya, aku mau share screen Pak Gemma. Ya, saya jadiin co-host ya. C80 Institute kan kamu ya? Ya. Oke, go ahead. Silakan. Oke.
Sambil kita tunggu dari YouTube ya, supaya lebih banyak lagi pesertanya. Suaranya nampaknya masih termute. Oke, good. Suaranya masih mute ya. Ya. Oke, Sinta, bisa? Bisa, Pak. Ya, teman-teman, di malam minggu yang syahdu ini sudah ada 4 pembicara yang akan memberikan kita insight mengenai Indonesia 2021 dan trading strategi. Yang pertama itu ada Bapak William Chandra. Bapak William Chandra SE, CNLP, CAT. Sorry, Sinta, screen share-nya blur. Kayaknya itu jangan di-optimize deh. Sebentar Pak, saya minta tolong. Screen share-nya jangan di-optimize. Soalnya kalau menu yang optimize itu dipilih nanti akan blur. Berarti jangan dipilih ya. Oke, gimana? Kelihatan Pak? Ya, good. Bagus, udah ganteng, kelihatan ganteng banget itu. Tadi kelihatan belum mandi. Oke, go ahead. Oke, ini yang pertama ada Bapak William Chandra, SE, CNLP, CAT. Betul saya baca gelarnya Pak? Jangan sampai salah. Betul Pak, betul. Betul Bu. Takut dipidana saya. Jadi beliau ini adalah salah satu lulusan CAT program batch ke-18. Beliau juga sering isi webinar di Astronaci. Buat semua penonton dan teman-teman yang nonton pasti udah sering nih melihat wajah beliau warawiri di webinarnya Astronaci ya. Nah, sekarang bekerja sebagai portfolio manager untuk klien di salah satu perusahaan sekuritas di Indonesia. Juga telah mendapatkan license untuk representative investment manager atau yang bisa kita kenal dengan wakil manajemen investasi gitu. Kalau misalnya saya boleh minta hebat, luar biasa tangannya ya. Nah, beliau sudah jadi trader profesional kurang lebih 5 tahun di market saham. Betul ya Pak William ya? Betul Bu, betul. Oke, yang selanjutnya ini ada Bapak Calvin Agustinus, SE CAT, sekarang berprofesi sebagai Relationship Manager dan Content Creator. Nah, ini juga salah satu lulusan terbaik dari CAT program, batch yang ke-18. Sekarang merupakan financial advisor yang sering membagikan ilmunya melalui media sosial Instagram gitu. Nanti bisa di follow ya Instagramnya Pak Kelvin ya buat teman-teman. Boleh. Ya. Sering endorse juga Pak? Enggak? Belum, jangan dulu lah. Edukasi aja. Edukasi. Dia endorse itu loh, endorse skincare. Endorse skincare perawatan wajah. Oh iya. Wah. Yang paling bening ya. Jangan gitu dong lu. Waduh, berat sebelah. Jangan dulu. Gak apa-apa kok, aku minder soalnya. Terus, lanjut. Yang ketiga, ini ada Bapak Philemon Kelvin Suchandra, SE, AK, MAK, CMA, CA, CSA. Panjang sekali ya, menyanyi Bapak Gema ya sepertinya. Masih kalah sama Pak Gema. Nah, ini muridnya harus kencing berdiri, berlari. Guru kencing berdiri, muridnya harus terbang kencingnya. Nah, beliau ini juga seorang trader dan juga salah satu murid terbaik dari CAT program batch ke-20. Sekarang berprofesi sebagai accounting business, reform team and project secretary di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia gitu. Sudah trading selama 5 tahun di market saham dan 3 tahun di market future. Untuk selanjutnya, nah ininya ya, maha gurunya dari 3 orang ini. Siapa? Kalau bukan Pak Master Gemah, kadang saya suka bingung kalau mau nyebutin gelarnya Pak Gemah karena panjang banget Pak. Jadi aku kalau nyebutin gelar baca sendiri aja, nggak usah dibaca, suruh baca sendiri. Soalnya kalau nyebutin gelar Pak Gemah tuh nggak bisa satu napas Pak. Saya pernah nyoba sih. Ya desainer juga pusing gambar itu kan belum gelar yang aviation ya, makanya kalau buat yang finance gue potong tuh. Oh iya. Jadi Pak Gemah kalau di finance pakainya gelar finance, kalau di aviation pakainya gelar aviation ya. Betul. Semua nggak muat ya Pak, satu HVS. Nggak muat. Gitu. Yang belum tahu Pak Gemah, beliau adalah CEO dan founder dari Astronaci Internasional. Jadi beliau ini yang menemukan metode Astronaci
yaitu perpaduan antara ilmu astrologi dan metode Fibonacci gitu. Jadi beliau juga selain CEO dan trader juga seorang lecturer bersertifikat gitu. Jadi di bidang market juga di bidang aviasi yang mendapatkan gelar MFTA atau Master of Financial Technical Analysis dari IFTA yang sudah diakui dunia. Oke, baiklah teman-teman. Semuanya udah oke ya, udah masuk semua. Udah, YouTube juga rame, YouTube ada 583, mungkin seiring dengan berjalannya waktu nanti akan lebih rame. Ya, thank you very much yang sudah hadir. Dan saya rasa kita akan langsung mulai hari ini. Saya akan buka dulu. Selamat datang di CAT Talks. Dan CAT Talks ini nanti Anda akan lihat bagaimana pembahasan-pembahasan yang tentunya pastinya berat. Jadi ini bukan pembahasan ringan. Buat kalian yang belum mengerti, nggak apa-apa, dicatat dan diulang-ulang. Karena kaliber daripada CAT holder itu tentunya sudah berbicara dengan levelnya international standard. Ya, jadi baik itu ada Pak William, Pak Filemon, Pak Kelvin, dan nantinya CAT Talk episode berikutnya Anda juga akan menemukan kaliber-kaliber kelas berat semua yang akan bicara tentang banyak hal lah intinya. Dan kali ini yang episode pertama saya memilih untuk kita membahas mengenai economic outlook 2021 dan trading strategy, baik Anda yang di saham maupun yang di pasar komoditi. Tentunya saya sudah meminta dari 3 cowok-cowok kece, ganteng, dan sultan-sultan ini untuk membagi apa saja nanti topik bahasannya. Ya, yang saya akan berikan sebelum mereka mulai adalah saya akan gambarkan tentang apa yang akan terjadi di tahun 2021. 2021 adalah the moment of initial recovery daripada damage yang disebabkan oleh COVID-19. Walaupun kita melihat banyak hal yang tidak pasti yang akan dimunculkan di tahun 2021. Yang pertama adalah Joe Biden dan Trump yang belum kelar sampai hari ini, ya. Problem daripada Joe Biden di mana masih banyak kemungkinan orang berspekulasi bahwa yang akan dilantik itu adalah Trump. Nah, hal ini merupakan political issue yang akan secara langsung berdampak kepada gold market, kepada US dollar, dan kepada global stocks market. Karena kita tahu bahwa ketika Joe Biden menang, maka pasar saham dunia itu langsung merespon positif, dan kemudian ditambah lagi dengan munculnya vaksin, itu membuat Indonesia maupun market-market yang lain itu langsung recover. Even sebelumnya ya, tanggal 24 Maret kalau Anda buka YouTube kita di Astronaci, Anda cari video tentang kapan IHSG rebound, itu pun sudah ke-detect sebenarnya tanggal berapa market itu bottoming. Di September kita juga sudah kasih. Dan secara gambar, kalau Anda perhatikan baik-baik dari analisa yang sudah diberikan, bahwa target IHSG itu sebenarnya sudah tercapai dengan baik. Ya, target IHSG yang tercapai itu Anda bisa perhatikan di 5.900-an yang sudah benar-benar kita capai. Nanti di terakhir saya akan lihatkan outlook yang sudah pernah kita buat dan yang sudah tercapai. Jadi, satu, tentang Biden dan Trump itu menjadi masalah. Kedua, vaksin ini belum tentu berhasil, walaupun sudah diberikan nanti di tahun depan, di bulan Februari. Bisa jadi ada korban dan bisa jadi ada satu drama atau apapun itu yang membuat market menjadi volatile. Jadi di 2021 volatility daripada market ini tentunya masih akan tinggi, dan itu menjadi satu benefit buat kita. Kalau misalnya kita trading di saham, di musim-musim sekarang ini untuk kenaikan 15-20% itu menjadi hal yang wajar. Kalau kita bandingkan tahun 2009, kenaikan 7% itu udah besar, tapi sekarang beta market itu menjadi tinggi sekali, sehingga Anda menjadi sombong sekali, tidak mau lagi take profit 7%, semuanya maunya jadi 30, 40, 50%. Ya, ini terjadi. Nah, yang bisa kita perhatikan di sini, volatility ini akan menjadi musuh atau akan menjadi teman buat kita. Buat yang trading saham, semuanya happy, banyak saham yang akan terus ditarik, khususnya pada saat matahari nanti masuk di Sun in Capricorn, kemudian sampai perpindahan hingga sampai di Taurus nanti di bulan April 2021, Anda akan perhatikan di situ ya bahwa indeks kita seharusnya bisa mencapai all time high. Itu yang pertama, all time high daripada market kita itu penting sekali untuk Anda perhatikan, berarti tembus di level 6.600-an ya. 6.600 itu menjadi yang perlu kita perhatikan. Terus sebentar, ini kayaknya ada feedback deh dari peserta. Oke, saya mute dulu. Kemudian
Kalau kita melihat target outlook IHSG Astronaci itu kita pointing di 6.300 terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan sampai di kuartal 2 2021 itu terjadi di sana. Kalau kita lihat secara keseluruhan dari cycle, Elliott Wave cycle dari tahun 1990 sampai sekarang, kita tetap berada di dalam wave 4, which is outlook-nya itu masih maintain seperti bulan Maret 2020 yang saya sudah publish, baik itu secara retail maupun ke institusi. Report kita juga ada di Bloomberg Terminal. Dikatakan bahwa indeks saat ini masuk di dalam wave 4 consolidation besar, skala major dengan seluruh pergerakan dari tahun 1990. Dan 3 tahun dari sekarang seharusnya angka 8.300 itu possible untuk dicapai dan makronya pasti akan menyusul. 2021 kalau kemarin resesi dari minus 3,49%, harusnya sekarang dia bisa jadi minus 1% atau bahkan menjadi plus dari in terms of GDP di kuartal 1. Mudah-mudahan optimisme itu bisa muncul. Dan kalau kita bicara rupiah, dengan prediksi DXY US Dollar Index itu akan bertengger di 83 sampai 88, seharusnya sampai Juni 2021 rupiah di 13.900 sampai 14.700 itu adalah range maksimal pergerakan daripada rupiah. BI rate kita melihat BI mungkin akan maintain atau paling tidak menurunkan setengah basis point daripada suku bunganya, dan ini akan berdampak dari perpindahan orang dari equities mungkin masuk ke bond. Karena pada dasarnya pemerintah butuh duit, jadi mungkin bondnya akan tetap di-maintain surat berharga negara antara 5,75, 5,5, sedangkan depositonya yang akan terus dipukul ke bawah. Yang kita takutkan adalah apabila nanti ada perpindahan money flow pindah ke bond dari cash yang ada di time deposit misalnya, terus ini juga akan berdampak misalnya stocks orang-orang mulai pindah dari stocks ke bond, itu juga bisa jadi ya. Yang kita harapkan bagaimana caranya dari bond pindah ke stock sih. Tapi kalau dari stocks pindah ke bond ini bikin pusing ya. Kalau ada redemption karena perpindahan aset portofolio ini akan menjadi masalah. Tapi saya predik selama US tidak menurunkan, ya harusnya tetap akan di-maintain. Dan kalau dengan dia maintain suku bunga GDP-nya bisa mulai recovery, harusnya tidak perlu lagi diturunkan karena itu akan jelek buat bank sebenarnya. Kita happy dengan rate yang ada saat ini. Kalau kita melihat lagi 2021 Dow Jones kemana, angka yang kita lihat itu adalah di 33.000 ya kurang lebih. Jadi Dow Jones target itu harusnya masih bisa mencapai 33.000. Nasdaq itu juga masih berpeluang up tentunya. Jadi saham-saham teknologi itu masih akan up untuk US market, dan untuk Indonesia market, sektor apa yang bagus nanti tentunya akan dibahas oleh rekan-rekan yang lain. So, key takeaways daripada outlook saya secara general bahwa 2021 seharusnya bukan lagi menjadi momok seperti 2020. Untuk Anda yang punya usaha, recovery itu akan dirasakan di Q3 2021. Reasonnya adalah untuk internal, Omnibus Law itu akan terus bergulir dengan adanya tax cut 20%, itu membuat Indonesia bisa mulai recover, kemudian relaksasi daripada kredit itu bisa terlihat. Dan tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Dahlan Iskan ya, kita habis dinner bareng, cukup panjang hari ini. Saya seharian di Surabaya bertemu sama Pak Dahlan, bikin vlog bareng, dan kita ngobrol tentang bisnis 2021, dan menurut dia key takeaway dari ngobrol sama Pak Dahlan adalah kita diharapkan untuk pengusaha itu berani restrukturisasi utang dan secepat-cepatnya sebelum first half 2021, dan Anda harus lakukan segera mungkin. Itu menurut beliau. Beliau setuju dengan Astronaci bahwa 2022 COVID is gone, recovery besar akan terjadi. Dan kalau kita ngobrol sama, waktu itu saya ada meeting juga sama Pak Hermawan Kertajaya dari sisi marketingnya, dia melihat bahwa ini adalah swoosh di mana 2022 ke atas itu adalah masa kejayaan Indonesia kembali dari sisi marketingnya. So what gonna happen next? Kita akan tetap stick pada price action karena chart itu tidak pernah berbohong, dan itu akan menggambarkan dengan outlook tadi yang kita bicara di lapangan, nampaknya tetap mendukung bahwa angka 7.300 dan kemudian 3 tahun ke depan menjadi 8.000 itu cukup possible. Saya termasuk yang optimis pada IHSG karena selama 13 tahun saya pegang IHSG, baik melayani institusi asing maupun retail, itu selalu dalam range akurasi yang cukup tinggi dari assumption yang saya buat. Jadi semoga Anda bisa tangkap dari key takeaway atau rangkuman saya. Sekarang kita akan masuk ke detail. Saya berikan waktu untuk Pak William. Silakan Pak William, Anda bisa share screen dan seterusnya. You are already co-host. Kita unmute dulu Pak. Ya. Oke, sebentar ya. Share screen. Bentar.
Sebentar ya, saya butuh waktu sebentar. It's okay. Ini YouTube bertambah terus, sekarang udah 998 orang. Good, selamat malam YouTube yang baru hadir. Sorry, ini dari share screen saya ke advance ya, Pak? Kok nggak ada ya? Kok sudah mulai agak berbeda? Advance gimana Pak? Bentar, saya buka dari PowerPoint berarti Pak ya? Sebentar. Nggak perlu, Anda share screen dulu dari Zoom-nya. Oke. Atau kita tuker dulu siapa yang ready? Mungkin Pak Kelvin ready duluan. Pak Kelvin siapa nih? Cek Pak Kelvin. Sebentar Pak. Hello. Ini udah masuk, by the way? Sudah masuk? Oh, udah. Bukan. Ini di background saya. Ya, udah masuk. Bisa ya Pak ya? Di background kayak gini bisa? Ya, bisa. Oke. Oke. Let's get Wah, started. keren juga. Anda bisa di screen-nya. Iya, Oke, Pak. enjoy guys. Sebentar, ini saya coba dulu ya. Oke, good. Oke, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya William dan saya adalah CET holder batch 18. Dan saya hari ini happy banget ya bisa sharing sama teman-teman semua di sini dan bisa satu panggung juga sama guru saya, Pak Gema, dan beberapa kolega teman-teman seperti ada Pak Calvin dan ada Pak Calvin juga, berarti kita ada double Calvin hari ini. Dan saya juga sebenarnya nunggu sih pemaparan dari teman-teman juga, teman-teman yang satu panggung ini. Saya juga mau belajar dari mereka semua ya. Jadi teman-teman, karena kita menghemat waktu, let's get started ya. Oke, kelihatan ya by the way ya? Oke, masih good ya? Oke, saya akan menjelaskan tentang fundamental view saya dan trading strategy di 2021 in 15 minutes. Dan itu adalah Instagram saya, williamchandra.cks. Dan saya akan memulai webinar hari ini dengan satu news yang saya dapat dari CNBC Indonesia, yaitu tentang Ibu Sri Mulyani berbicara ekonomi pingsan dan ramal PDB minus 2,4% di 2020. Oke, saya bacakan. Di acara yang sama, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengatakan ekonomi RI bisa pingsan. Ini wanti-wanti dirinya, terutama jika sektor korporasi dan keuangan terlalu lama terpuruk. Salah satu cara untuk memulihkan kedua sektor tersebut adalah adanya keberanian memulai memberikan dan mengambil kredit, di mana sektor keuangan memberikan kredit dan korporasi mengambil kredit. Nah, teman-teman semua di sini ya saya akan highlight adalah untuk memulihkan gitu. Jadi teman-teman baseline saya untuk fundamental view saya adalah pemulihan. Seperti tadi Pak Gema mention juga di awal, jadi saya pikir loh sama nih view saya dengan Pak Gema seperti itu. Dan saya akan lanjut ke chart, yaitu chart dari gold itu sendiri. Nah, kalau kita lihat gold itu still bullish. Dan saya sangat percaya price discount everything. Nah, kenapa salah satu indikasi saya menggunakan instrumen dari gold? Nah, saya sangat percaya gold itu adalah salah satu aset atau instrumen yang kita katakan sebagai safe haven asset. Jika dunia ini sudah tidak percaya apapun, baik dari saham, bonds, ataupun apapun, kan, you can name it, anything, orang akan cenderung membeli gold. Karena gold sudah teruji oleh waktu selama ribuan tahun pun, gold tetap menjadi instrumen yang sangat dipercaya. Apalagi salah satunya untuk meng-cover atau melawan inflasi. Seperti itu. Dan jika kita lihat, kita berasumsi bahwa kalau misalnya gold masih di dalam bullish, kan, masih akan naik lagi, berarti kita akan menghadapi sebuah ke-uncertainty-an di depan sana. Seperti itu. Jadi yang saya rasa dari news yang saya baca dengan gold price itu sinkron satu sama lain gitu loh. Jadi saya masih berasumsi bahwa ke depan itu benar-benar adalah sebuah ketidakpastian dan sebuah pemulihan ekonomi yang takes time seperti itu. Saya lanjut ke slide berikutnya. IHSG today, what next? Gitu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat IHSG dari bulan April sampai dengan bulan ini dia terus naik ke atas.
kan. Apalagi kalau kita lihat di bulan-bulan Oktober ini kan, IHSG terus naik tanpa berhenti kan. Jadi kalau misalnya saya sangat-sangat percaya ya, kalau misalnya sebuah instrumen apapun jika dia naik begitu keras ya, apalagi melebihi dari 45 derajat bahkan bisa mencapai 60 sampai 75 derajat, itu dalam tanda kutip seperti ada seolah-olah dipaksa untuk naik. Atau mungkin kita bisa kata lainnya adalah instrumen ini benar-benar sudah sangat kencang untuk naik. Dan saya juga percaya teman-teman, di mana jika instrumen itu sudah naik begitu kencang, instrumen tersebut pasti juga akan dibanting juga begitu kencang. Seperti itu. Dan yang saya perhatikan adalah, saya cukup setuju dengan Pak Gema bahwa memang sekarang udah saatnya untuk IHSG itu untuk koreksi. Dan ini bisa menjadi salah satu kita punya kesempatan untuk kita in kembali gitu loh. Nah, detailnya saya akan jelaskan di slide tentang strategi, tapi kalau jika ditanya ya teman-teman, apakah sekarang ini saya merekomendasi buy? Enggak. Saya tidak merekomendasi buy untuk sekarang, tetapi kita harus menunggu dan detailnya nanti saya akan jelaskan di slide terakhir saya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya adalah masalah COVID. Nah, kita lihat. Sekarang ini ekonomi hancur, bisa dikatakan porak-poranda karena COVID. Yang menjadi sebuah trigger ekonomi kita mengalami kelesuan seperti sekarang. Tetapi saya juga percaya teman-teman, COVID will pass. But what next gitu loh. What next? Nah, saya percaya teman-teman ya, orang yang bijak itu adalah belajar dari histori. Jika kita bisa belajar dari histori dan kita mengerti pattern-pattern dari histori, kita bisa melakukan hal yang sama di dalam pengambilan keputusan kita berikutnya. Seperti itu. Dan saya juga seorang Kristen teman-teman, dan saya sangat percaya di kitab saya, di kitab Pengkhotbah mengatakan there is nothing new under the sun, kan? Jadi semua tuh hanya berulang dan berulang lagi. Dan saya jika memperhatikan sejarah, kan, saya juga percaya sejarah ini pun akan terulang lagi gitu loh. Saya akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang Spanish flu yang berhubungan dengan Dow Jones Industrial Average. Nah, teman-teman jika kita perhatikan ya, dari Spanish flu di tahun 1918 sampai 1920, yang terjadi di indeks Amerika adalah indeks Amerika terus turun. Tetapi let's see ya, berikutnya apa yang terjadi di tahun 1921, 1922, 23, 24, 25, 26, 27, 28, boom, going up gitu loh. So, kita bisa pegang nih satu, oke, ini history tentang Spanish flu yang juga sama-sama pandemic, yang at the end of the day dia juga akhirnya naik lagi. Itu data pertama. Dan jika kita lihat data berikutnya adalah, saya ambil dari SARS outbreak yang terjadi di tahun 2002 sampai 2004. Memang di SARS outbreak sendiri Dow Jones juga mengalami penurunan, akhirnya dia turun, tapi di tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, boom, naik ke atas lagi. Dan akhirnya bertemu dengan subprime mortgage di 2008. Oke, berikutnya yaitu tentang subprime mortgage itu sendiri yang terjadi karena memang bisa dikatakan sebuah skema permainan yang begitu cantik ya kalau kita perhatikan dari para institusi-institusi besar, dan teman-teman bisa nonton videonya di film Big Short, dan saya benar-benar rekomen teman-teman untuk nonton film itu, walaupun memang agak berat, butuh 2 kali 3 kali untuk nonton baru mengerti, tapi itu film yang sangat bagus. Oke, kita lanjut ke sini. Di subprime mortgage sendiri yang terjadi adalah Dow Jones juga ikut turun. Seperti tapi dari kejadian tersebut di 2008, 2009, 2010, 11, 12 sampai 2022 sampai bertemu COVID, still going up gitu loh. So, kita udah punya 3 data ya, yang dimana 3 data ini mencerminkan bahwa sesuatu yang turun juga begitu kencang akan dinaikkan juga begitu kencang gitu loh. Bahkan dia akan melanjutkan trennya kalau kita melihat dari sisi yang lebih besar, dari time frame yang lebih besar. Seperti itu. Dan bagaimana dengan Indonesia gitu loh. Ini kan yang kita cari gitu loh, Indonesia. Karena kita trading di sini, kita invest di market kita sendiri di Indonesia. Kita lihat di tahun 1997 sampai 1998. Yang terjadi adalah memang turun, akhirnya naik, dan terjadi sideways sampai di tahun 2001, 22, 23, 24 sekian baru akhirnya naik lagi gitu loh. Mungkin memang benar Indonesia butuh waktu yang sedikit lebih lama, mungkin.
Tetapi teman-teman, kita tetap bisa melihat dari sisi besarnya adalah bahwa dia setelah turun, dia akan tetap naik ke atas lagi. Dan saya tetap percaya teman-teman, Indonesia itu adalah developing country gitu loh, yang terus berkembang. Dan kita percaya di tahun-tahun berikutnya Indonesia mungkin akan menjadi salah satu negara yang cukup dipandang oleh negara-negara lain. Dan saya percaya juga baik asing ataupun apapun melihat kita itu, oke, this country is very good. Dan saya berani invest untuk negara ini seperti itu. Dan saya percaya juga bahwa walaupun berapa lama nih kita akan mengalami koreksi, sebentar lagi kita akan mengalami koreksi, tapi at the end of the day saya percaya indeks kita pun akan menghit atau melewati dari resisten tertinggi kita yang terakhir. Seperti itu. Dan terakhir dari saya adalah trading strategi di tahun 2021. Ini bisa dikatakan salah satu rangkuman yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah I strongly believe history repeat itself and price discount everything. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa history itu hanya akan terus berulang dan terus berulang. Kita kalau bisa mempelajari history dan kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, kita akan menjadi orang yang bijak untuk mengambil sebuah keputusan. Dan kita juga percaya bahwa price discount everything. Itu bahwa semua hal yang terjadi di market itu sudah mencerminkan kenyataan yang ada, baik itu fear, baik itu greedy, baik ekspektasi dan everything you can name it gitu. Dan saya juga percaya IHSG always go higher. Kan? Oh, faktanya mana? Faktanya kalau IHSG akan go higher. Dan kalau kita lihat IHSG itu kalau kita buat atau kita klik monthly chart, IHSG itu memang akan realitanya terus naik. Seperti itu. Dan memang kalau kita lihat secara detail, kita kecilin time frame, memang IHSG ada sedikit penurunan, tapi itu adalah penurunan yang wajar karena sesuatu yang naik pun harus turun terlebih dahulu baru dia akan naik kembali. Dan I still believe IHSG itu akan hit resisten tertinggi dan akan break ke atas. Dan saya mengambil quote dari om saya. Ya, saya berharap dia jadi om saya, tapi saya cukup pede aja ngomongnya. Oke, bahwa dia pernah mengatakan be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. Itulah quote yang sangat terkenal dari Warren Buffett gitu loh. Tapi jika saya coba menyimpulkan dari quote Warren Buffett dan saya menggabungkan kepada IHSG dengan kondisi realita yang ada adalah don't buy when price go higher, but fear not to buy when price go down. Nah, teman-teman yang merupakan stock pick saya membuat dua section, yaitu tentang cyclical dan non-cyclical. Dan saya adalah orang yang sangat percaya tentang diversifikasi. Karena dengan diversifikasi, sebenarnya kita sedang membuat unsystematic risk itu menjadi tidak ada. Seperti itu. Dan dengan diversifikasi, kita bisa menurunkan resiko kita tanpa harus menurunkan return kita. Itulah indahnya dari diversifikasi. Dan saya melihat dari section dari cyclical, yaitu pertama adalah Bank BRI. Itu kenapa? Karena Bank BRI itu secara fundamental is very good. Kita lihat di tahun 98 BRI itu walaupun kita terjadi krisis moneter, memang dia goyang, NPL cukup tinggi, tetapi dia terus bertahan, masih bisa bertahan dan fundamentalnya begitu bagus. Dan to be honest ya teman-teman ya, yang pas dulu indeks itu sedang turun-turunnya gitu dan Pak Gema sering ngomong kayak hey, come on, ayo buy BRI. Tapi banyak orang yang nyinyir. Bagi saya ya, itu urusan mereka ya. Karena kenapa? Saya juga membeli BRI pas zamannya Pak Gema sempat mention tentang BRI terlalu sering itu. Dan saya sekarang di portofolio plus 70%. Gitu. Dan teman-teman saya yang lain yang mungkin dapat yang lebih low lagi dari saya, itu mungkin 80-90%. Dan ya salam cuan untuk teman-teman yang udah ambil gitu loh. Dan saya tetap percaya kalau misalnya one day, yang harus kita perhatikan terlebih dahulu kalau market itu turun adalah BRI. Dan berikutnya adalah BCA. Kenapa BCA? BCA itu adalah bank yang bisa dikatakan paling favorit di Indonesia. Siapa yang tidak kenal BCA? Seperti itu. Dan saya tetap memasukkan BCA di dalam portofolio saya. Dan berikutnya adalah non-cyclical, yaitu Telkom. Saya percaya Telkom itu adalah salah satu perusahaan yang anti resesi, anti COVID, dan mungkin anti yang lain-lain. Karena kenapa? Karena bagaimanapun kita sebagai manusia kita membutuhkan komunikasi, dan komunikasi itu apalagi di zaman sekarang sangatlah penting. Dan saya percaya Telkom itu adalah salah satu pilihan yang tepat untuk kita ambil di dalam diversifikasi portofolio kita. Dan yang terakhir adalah ICBP atau Indofood atau Indomie gitu loh.
Nah, for your info ya teman-teman, Indomie itu bisa dikatakan adalah salah satu komoditi di dalam di Indonesia yang begitu terkenal. Bahkan ya teman-teman, saya kemarin sempat dapat satu video dari teman-teman juga bisa dicek di YouTube. Yaitu ada satu rappers dari mana saya lupa, Afrika atau dari mana, dia membuat lagu Indomie gitu loh. Dan jadi saya melihat, gila ya, berarti komoditi Indomie kita itu benar-benar diakui banget loh sama orang di luar sana gitu loh. Dan saya percaya Indomie juga perusahaan yang berfundamental yang sangat bagus. Walaupun memang sekarang ini Indomie itu cukup tertekan karena harga wheat dan harga CPO sedang naik, karena itulah salah satu bahan baku utama dari pembuatan Indomie. Seperti itu. Dan terakhir dari saya adalah kita harus belajar to see the potential of second liner stock gitu loh. Karena teman-teman, jika kita juga punya ilmu tentang bagaimana kita melihat second liner itu bisa transform menjadi blue chip, itu bisa mendapatkan profit yang luar biasa sekali, bahkan sampai ribuan persen teman-teman. Seperti itu. Tapi jangan lupa juga bahwa saham-saham blue chip sendiri juga bisa suatu hari menjadi second liner. Seperti itu. Dan kesimpulan saya terakhir adalah jika market sudah mulai crash, kita sudah mulai mencicil dan kita bisa invest di saham-saham yang sudah saya tulis tadi, dan bahkan kita bisa trading juga di saham-saham yang telah saya tulis di sini. Sekian dari saya, thank you. Thank you very much Pak William. Nanti kita akan diskusi setelah ini. Thank you. Langsung kita ke pembicara kedua, Pak Kelvin ya. Oke Pak Gemma. Oke, silakan. Oke, wait. Share screen dulu sebentar. Halo teman-teman semua, teman-teman Astronaci dan teman-teman di YouTube juga. Welcome to this talk show. Jadi thank you tadi Ko William, Pak Gemma udah sharing soal market juga gitu kan. Di sini gue jujur, memang sih gue paling muda gitu kan di sini, tapi gue memberikan satu insight dari sudut pandang gue as a millennial gitu. Nah, wait. Kelihatan nggak nih? Ya, kelihatan. Ya, udah mulai. Aman ya? Ya, oke. Go ahead. Oke, Aman. siap. Oke, jadi di sini gue akan ngebahas dari sudut pandang berbeda. Tadi kan Ko William bahas mengenai saham Dow Jones, saham IHSG, terus gold juga gitu. Karena di sini gue akan lebih bahas ke arah globalnya dulu, and then nanti ke mikroekonomi secara country kita seperti apa, and then nanti ada apa aja sih ke depannya di tahun-tahun ke depannya itu yang bisa menaikkan IHSG atau menaikkan saham-saham di Indonesia gitu. Nah, di sini ada key point ya. Jadi ada 4 key point di sini. Jadi saya akan bahas mengenai stimulus US di awal tahun 2021. Yang kedua akan bahas mengenai sovereign wealth fund ala Pak Luhut. Nah, ini mungkin akan saya jelasin secara singkat aja. Karena ini cukup panjang sih kalau ngomong SWF. Belum kelar sampai sekarang, tapi in the end ada berita yang bagus dari SWF ini. Nah, and then ada the next cycle of economic. Jadi kita lihat cycle economic itu sekarang seperti apa. Yang terakhir kita lihat building our trading strategi kita di tahun 2021 ini. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di chart ini, di PowerPoint ini, jadi ada namanya value of 1 XDR. Nah, XDR ini apa sih? Jadi kalau teman-teman tahu tuh ada namanya IMF. Nah, IMF ini dia punya bucket yang namanya adalah SDR atau Special Drawing Rights. Ini anggapannya bucketnya mereka, kira-kira berapa persen sih dari currency ini yang dijadikan mata uang mereka, atau jadi simpanannya mereka, atau fund-nya mereka. Nah, di tahun 2016 sampai 2020, paling besar sampai sekarang masih still USD, 41%. Nah, yang kedua, Euro, itu SOS ya, Euro. Nah, yang ketiga, ini Chinese Yuan ini mulai naik nih. Dulu tuh dia tuh dalam 20 tahun ke belakang itu belum ada tuh sebagai mata uang di SDR. Nah, Yuan ini naik dari nggak ada sampai di peringkat ketiga di Special Drawing Rights, dari fund-nya IMF. This is berarti good banget. Nah, yang keempat ada Yen, yang terakhir baru GBP. Nah, di sini poin pertama yang saya akan kasih tahu itu adalah ketika Demokrat menang, tadi kan Pak Gemma udah mention juga, if Demokrat win berarti kita akan mungkin lebih peaceful dunia ini gitu. Kenapa? Karena mereka tuh mainnya santai. Mereka tuh lebih nggak seperti Republik. Republik itu suka anggapannya kalau kita ngomong kasarnya
mereka nyolot, mereka suka main ngegas dan sebagainya. Nah, kalau Demokrat menang, trade war ini akan lebih calm, lebih santai, dan lebih ya udah deh kita bareng-barengan dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua ini yang penting nih, USD ini akan weaken atau mungkin akan berkurang nilainya. Nah, ini satu poin yang menurut saya ini paling penting. Kenapa? Karena akan making Chinese yuan will be rising ke depannya. Gitu. Kita tahu lah sekarang China udah recover secara GDP, gitu kan? Yang lain masih resesi dan sebagainya. China itu udah plus, kurang lebih plus sampai 5-6%, gitu di Q3 kemarin, which is udah good banget, gitu. Secara COVID pun dia juga udah cepat gitu secara beresannya, gitu. Nah, Bro Kelvin, sorry. Oke. Itu XDR lu coba jelasin karena saya yakin 95% dan 99% orang kagak ngerti apa itu XDR. Coba deh bahasa simpelnya apa sih sebenarnya XDR itu dan bagaimana logik berpikirnya? Oke. XDR ini Special Drawing Rights ini contohnya kayak teman-teman tuh kayak anggapannya BI-nya IMF. Jadi IMF ini kan ada perkumpulan tuh. Ada Indonesia, ada negara-negara lain, banyak negara di dalam IMF. Nah, IMF ini punya bucket keranjangnya gitu. Bucket dananya gitu. Nah, dananya ini tercangkum tuh apa aja sih mata uangnya gitu. Nah, mata uangnya itu tadi yang di 5 currency ini. Nah, mata uang ini biasanya akan nanti jadi simpanan mereka atau fundnya mereka. Jadi ketika somewhere, misalkan sekarang lagi krisis, lagi resesi dan sebagainya, nah negara mana sih yang perlu dibantu? Negara mana sih yang mau pinjem? Nah, pinjemnya itu bisa ke IMF. Ketika negara ini dia itu nggak punya pilihan lagi. Misalkan dia pengen Indonesia nih, mau pinjem ke Singapura. Mau pinjem ke Singapura nggak ada. Let's say dia nggak ada dana dan sebagainya. Nah, dia mau pinjem kemana? Gitu. Mau pinjem ke rakyatnya juga rakyatnya mungkin bisa kita bilang terpenuhi 30%, 40%. Nggak sampai ke target misalkan 80% ke atas. Nah, in the end kita kan udah termasuk IMF. Nah, IMF ini bisa ngebantu kita. Ini yang terjadi tahun 98 itu banyak negara yang hancur, resesi dan sebagainya, krisis. Nah, yang dibantu IMF ini ngebantu negara-negara yang di Asia nih untuk recover dengan adanya Special Drawing Rights ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia tuh anggapannya bucket money-nya mereka untuk nanti disebarkan untuk dipinjamkan satu negara ke negara yang lain gitu. Kurang lebih itu sih teman-teman. Jadi Special Drawing Rights ini penting. Jadi teman-teman ini harus tahu juga karena IMF ini secara global dia itu cukup kuat lah gitu. Nah, IMF itu kan juga ngebikin OJK, ngebikin BEI gitu kan ya. Itu long story short sampai sekarang mau nggak mau ya dulu Indonesia setelah krisis 98 dia mesti bayar utangnya ke IMF itu sampai tahun 2006, 2007 baru kelar gitu. Nah, ini IMF ini juga penting gitu. Nah, yang terakhir low interest rate akan membantu long term ekonomi. Ini penting juga teman-teman. Jadi teman-teman yang berpikir interest rate sekarang lagi turun dan sebagainya nih gitu kan. Ini artinya apa sih? Ini artinya negara itu ingin menaikkan ekonomi, menaikkan GDP. Karena menaikkan consumption itu penting loh teman-teman. Gitu. Karena consumption ini ketika nggak ada ya udah hancur. Teman-teman bisa lihat Singapura. Singapura itu paling gede dia punya penurunan GDP minus sampai 33%. Karena kita lihat kalau negara-negara maju mereka itu udah begitu dikasih berita dikit dan sebagainya mereka itu langsung nggak mau spending, udah diem di rumah, diem di apartemen mereka dan sebagainya. Jadi mereka itu lebih aware ke diri sendiri gitu. Kalau kita kan beda, kita mau ada apapun ya kita keluar gitu kan. Sekarang kayak COVID dan sebagainya gitu, kalau nggak lockdown kita keluar dan sebagainya, kita nggak takut, kita mau spending gitu. Indonesia tuh the best spending country sebenarnya gitu teman-teman. Kayak sekarang 12 lagi sell gitu ya. Semua tuh banyak spendingnya gitu. Nah, ini ngenaikin GDP-nya kita teman-teman. Nah, ini penting gitu. Nah, next-nya, nah ini kita ngomong Sovereign Wealth Fund atau SWF. Nah, ini ala Pak Luhut kenapa? Waktu itu kan di Indonesia sempat ada SWF di tahun 2007 lah. Cuman waktu itu belum lanjut karena ada beberapa pihak juga yang bilang SWF tuh takut jadi korupsi dan sebagainya. Nah, di sini di tahun 2020 mulai muncul. Lebih tepatnya 2019 tuh sempat ada omongan, 2020 ini muncul. Nah, poinnya apa sih? SWF ini will bring fresh money, kita ngomong fresh money teman-teman ya, from outside country to economic di Indonesia. Ini penting. Kenapa? Karena Indonesia ini yang paling penting itulah consumption dan juga investment. Ketika investmentnya nggak naik, nggak ngasih duit masuk baru,
kita nggak akan growing. Kayak gitu. Nah, SWF, makanya that's why tadi Pak Gema nyebut Omnibus Law dan sebagainya. Omnibus Law ini sebagai gerbang sebenarnya teman-teman. Gerbang untuk SWF ini dijadikan dan orang itu bakal masuk ke country lain tuh bakal investasi di Indonesia, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ada investasi di bagian pasar modal, di foreign flow gitu kan. Nah, mereka itu gampang keluar masuk di market. Benar-benar gampang. Mereka take profit dan sebagainya. Tapi ketika masuk ke SWF ini nanti digunakan oleh pemerintah untuk bangun apa? Bangun infrastruktur, bangun telekomunikasi, bangun kawasan distrik maybe gitu. Nah, itu kan kedepannya itu sangat panjang dan ini akan ngebantuin. Nah, yang kedua ke poin yang kedua, BUMN will get the big impact dari SWF Things ini gitu. Kenapa BUMN ini akan banyak BUMN ini akan melantai di bursa gitu. Bahkan rencananya Pak Menteri BUMN kita, Pak Erick Thohir pengen semua BUMN itu di IPO kan gitu. Karena nilai tadi kalau lihat CAT ngepost soal SWF, karena ketika BUMN ini akan di IPO-kan semuanya, nilainya itu akan lebih dari Temasek di Malaysia gitu. Nah, ini sangat-sangat big impact banget untuk kita secara investment. Nah, total fund-nya ini berapa sih? Kurang lebih 500 sampai 600 T. Jadi preparing expansion for investment di Indonesia. Jadi lebih ke arah foreign direct investment ya teman-teman. Jadi ketika mereka masuk ke SWF ini akan disebarkan untuk infrastruktur dan proyek-proyek BUMN. Kayak gitu. Ini dia yang gua ngomong sebenarnya, Vin. Kemarin kan waktu Omnibus Law itu segera disahkan, itu kan aku bikin konten tuh. Betul. Itu gue udah dapat kabar. Jadi sebenarnya kenapa Omnibus Law itu terkesan tiba-tiba, itu karena sudah ada yang mau check out dari Indonesia. Nah, kemudian kita tuh mesti tahu bahwa Pak Luhut itu sebenarnya drivernya itu jago banget. Jadi beliau tuh memang strategik dan kita bicara tentang all about business. Nah, ini yang di misleading sama masyarakat Indonesia yang kagak ngerti, dikira Pak Jokowi itu ngejual negara kita. Padahal kita lagi ngomongin sebenarnya tentang SWF ini adalah hal yang paling strategik. Itu pun salah satunya kan kalau kita ngomong fresh money-nya dimasukkan dalam industri, misalnya industri baterai dan seterusnya itu. Nah, ini yang orang mesti ngerti bahwa sebenarnya dengan adanya lu ada SWF ini, fresh money masuk, itu otomatis orang harus dikasih pemanis dong atau guaranteed dong ya. Garantinya adalah Omnibus Law tadi. Kalau lu nggak kasih regulasi yang jelas ya hancur lah. Benar. Iya kan. Terus kemudian salah satunya yang properti bisa naik itu dengan adanya orang asing sekarang bisa memiliki properti itu juga diharapkan ekspat-ekspat yang datang ke Indonesia ngurusin investasi ini mereka bisa mulai investasi aset. Jadi sebenarnya mainstream line itu kelihatan banget gimana recovery Indonesia dan gue happy banget lu bawain tentang SWF. Jadi mudah-mudahan netizen bisa belajar tentang ini. Lanjut, Vin. Benar. Setuju banget tuh Pak Gema. Makanya tadi yang sempat gue bilang tuh gerbangnya tuh Omnibus Law nih. Gitu. Omnibus Law ini akan ngebawa SWF ini lebih lanjut dan lebih ngegedein infrastrukturnya kita gitu. Nah, ini teman-teman mesti jadi klik point gitu. Jadi SWF ini sangat it's a big thing the next decade gitu kalau kita bisa bilang. Nah, jadi makanya gue pribadi saya thank you banget untuk Pak Luhut, benar-benar wow, dia brilian banget. And then juga Pak Erick Thohir gitu kan. Mereka Pak Erick Thohir pembisnis yang benar-benar hebat banget dan mereka bisa bawa gimana Indonesia ini jadi negara yang maju ke depannya gitu. Terlepas dari banyaknya kontroversi dari SWF ini sih. Cuman kita lihat positif side-nya juga gitu. Nah, next-nya, nah ini gue sempat ambil source dari Morgan Stanley. Jadi ini namanya cycle dari kalau teman-teman tahu Ray Dalio kan ngomongin soal cycle ekonomik. Nah ini penjelasannya lebih dalam. Jadi kita sekarang lagi ada recession. Teman-teman kalau lihat di sini kita ada recession. Ini artinya growth slowdown plus deflation. Teman-teman sekarang kita lagi ada deflation. Nah, banyak ada berita-berita something terbaru dan itu tiba-tiba langsung melonjak. Tiba-tiba langsung mensyokkan dunia gitu. Mulai dari COVID dan sebagainya, terus pasar saham. Teman-teman kalau lihat Bitcoin, Ethereum dan sebagainya, dia juga langsung boom gitu kan. Gold juga pas awal-awal tadi kok William sempat kasih chartnya itu begitu corona dia langsung boom tuh harganya naik gila-gilaan gitu. Makanya kebanyakan orang tuh shifting ke
ke gold gitu. Daripada ke saham, ke bonds, mereka itu udah boring lah anggapannya. Nah, sekarang itu kita lagi di nascent recovery, di mana kita akan ada nanti growth pelan-pelan atau inflasi itu mulai begin to rise again gitu. Jadi teman-teman kalau lihat sekarang datanya ekonomi dari Indonesia itu mulai nih dia inflasinya mulai naik lagi gitu. Nah, inflasi ini naik ini akan menjadikan recovery untuk ekonomi gitu. Nah, setelah recovery ini baru di sini baru kita kalau ngomong itu adalah growth-nya di sini di Goldilocks. Jadi growth ini akan bertumbuh, tapi inflation ini mulai dia akan lebih ke arah balance, lebih nggak setinggi pas lagi kenaikannya di recovery. Di sini dia akan lebih menyamakan balance-nya terhadap growth-nya kita, growth-nya GDP dan growth-nya pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, nanti baru ketika itu di sini ada namanya overheating. Nah, ini tapi masih long-nya. Nah, di sini perkiraannya dari dari riset ini kita lagi di arah recovery di sini teman-teman. Jadi mungkin belum sampai sini tapi kita masih di arah sini nih. Kita mau turning point untuk bikin recovery again. Ini butuh waktu 1 sampai 2 tahun. Tadi sempat dibilang Pak Gema dan juga Ko William juga gitu kan. Kita akan recovery pelan-pelan and then after itu baru kita lari teman-teman. Gitu. Nah, ini teman-teman mesti siapin. Siapin apa? Siapin mental, siapin dana gitu kan. Untuk apa? Untuk kita bisa mengambil momentum ini gitu. Sebelum nanti Gold lock berapa tahun? Gold lock berapa tahun sampai overheating? 5 sampai 8 tahun Pak Gema. Dasarnya apa? Karena dia itu kalau kita lihat secara dekade kan 10 tahun, Pak. Jadi kan kita siklus 10 tahun kan. Gitu. Nah, tapi kalau secara recovery-nya ini 1 sampai 2 tahun Pak Gema. Itu ini pun, lo lagi ngomong recovery dari mana? GDP parameternya? Iya, GDP betul. Secara Oke. GDP. Gitu. Nah, secara GDP recovery-nya akan 1 sampai 2 tahun. Jadi nggak akan secepat mungkin orang berpikir, oh GDP nanti pelan-pelan langsung naik dan sebagainya. Itu maybe the next thing gitu. Karena recovery itu butuh waktu. Butuh namanya stimulus. Tadi yang sempat mention di awal, stimulus itu sangat penting. Untuk apa? Untuk menaikkan dia punya kesempatan untuk growing lagi gitu. Nah, terakhir trading strateginya gimana nih sekarang? Nah, untuk stok IHSG tadi kan Pak Gema juga sempat mention lah. Kita akan nanti di dalam bullish trend. Jadi kita akan naik ke level resisten. Ini resisten dari saya itu di 6279. Also a support at 5400. Tadi Ko William saya ingat dia sempat bikin chart. Itu teman-teman yang tahu Fibonacci, itu kalau kita lihat tarik dari dia punya correction-nya, itu sekarang lagi berhenti di 1.618%. Nah, teman-teman lihat sekarang nih. Kita lihat sampai kurang lebih seminggu ke depan ini seperti apa. Karena kita kan udah mau berakhir di tahun 2020 ini kan. Nah, saya sempat bikin di Instagram, itu saya bikin the next koreksi, dia akan koreksi dulu. Koreksinya itu sampai ke 5.400 atau 5.300 gitu. Nah, we will see. Karena ini menurut saya juga saya setuju sama Ko William dan juga Pak Gema juga mungkin nanti Ko Filemon. Kenapa? Karena koreksi ini akan terjadi gitu. Karena kenaikan kita udah mulai banyak yang euforia lah sekarang. Kalau teman-teman tahu, wah orang-orang pada muncul gitu kan, gampang muncul ngomong bilang, oh 50%, 100%, 200% di market, it easy money gitu kan ya. Ini euforia teman-teman. Jadi teman-teman mesti siap ketika ada euforia ini terjadi, ya kita mesti siap-siap TP dulu, take profit dulu. Jadi kita harus prepare for the worst juga gitu. Nah, stock pick saya ini kurang lebih nggak jauh beda sama Ko William. Jadi ada BBRI. Kenapa BBRI ya always lah. Untuk blue chips saya pilih BBRI gitu. Nah, kedua Antam. Kenapa Antam? Antam ini punya ladang komoditas emas, which is yang saya suka juga, trading gold gitu kan. Terus ada dia juga nikel. Ini nikel ini yang dipakai Tesla. Yang teman-teman kemarin tahu beritanya Tesla akan bikin pabrik di Indonesia dan sebagainya. Karena kita nikelnya lumayan banyak juga komoditasnya. Nah, ini Antam ini menurut saya bisa jadi pegangan juga lah ke depannya gitu. Ketiga ada Tekim. Nah, Tekim ini dari bagian pabrik kertas, dan terakhir adalah Telkom gitu. Telkom tadi sama kayak Ko William juga gitu. Nah, yang terakhir, jadi pesan saya ini diversified portfolio is the key, teman-teman. Jadi don't put all eggs in one bucket. Ini katanya Opa Warren Buffett gitu kan.
Nah, kita harus pakai kalau dari saya pakai sekarang 70% di stok, 20% di forex atau di gold, 10% untuk cash emergency. In case ketika market mulai turun dan sebagainya, saya injek lagi gitu. Karena kalau buat saya sekarang kondisi seperti ini saham tuh lagi enak banget. Saham tuh benar-benar lagi good banget gitu. Nah, that's why kita mesti pindah dulu gitu kan. Nanti ketika udah mulai boring lagi, pasti nanti ada bull lagi di somewhere gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu untuk diversify portfolio teman-teman juga nanti gitu. Seperti itu. Nah, teman-teman yang mau kurang lebih seperti itu, lebih dari 15 menit apa enggak nih? Nggak tahu nih. Jadi teman-teman yang pengen reach saya gitu kan, nanti bisa lihat Instagram itu @cafceng. Nanti teman-teman bisa ya, saya suka sharing juga di sana mengenai market, mengenai trading, mengenai apapun lah, mengenai finance, ekonomi pun saya share di sana gitu. Thank you teman-teman. Oke, luar biasa, thanks. Langsung pembicara Thank kita you. terakhir, Philemon Kelvin. Save the last for the best. Yeah. Jadi lakon menang carry. Mudah-mudahan kita dapat insight yang luar biasa nih. Kalau tadi dua-duanya udah kasih makro yang istimewa. Jadi sekaligus saya tambahkan sebelum masuk ke Pak Philemon, kalau tadi dikatakan tentang kita bicara angkanya berapa itu kan belum disebutkan ya. Jadi Anda mungkin baru pertama mengenal tentang special drawing rights. Kalau tadi dibahas bahwa itu adalah IMF, di atasnya IMF dan World Bank dan IMF itu sayap kiri kanannya Illuminati lah. Kalau kita ngomong tentang conspiration theory, di atasnya mereka big bossnya daripada si IMF dan World Bank itu adalah Bank of International Settlement. Jadi yang tahun 1980 itu ada artikel, saya lupa nomornya berapa, tapi dari Kongres memutuskan yang berhak untuk melakukan transaksi dan bagaimana cara mereka memain flow-nya itu adalah BIS, Bank of International Settlement. Per hari ini, data yang saya dapat Maret 2020, itu dana yang ada di bucket list itu sekitar 281 miliar US. Dan per unitnya itu setara dengan 0,888671 gram gold ya. Jadi supaya Anda tahu itu konversinya 281 billion dana yang ada di SDR tadi. Oke. Tinggalkan googling aja tentang Bank of International Settlement BIS, jadi Anda akan ngerti apa struktur keuangan dunia. Oke, Pak Philemon, silakan. Thank you very much. Oke, thank you Pak Gema dan selamat malam teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas CIT itu sudah mengundang saya, walaupun saya prepare materi ini sebenarnya kemarin malam ya jam 10 malam, jadi memang rada mendadak. Karena memang kesibukan saya masih ada kuliah online sertifikasi, saya masih ada 2 sertifikasi yang pending, CIT sama personal finance saya akan itu utang saya sama Pak Gema ya, karena saya ada utang di Bangkok, jadi belum sempat. Nah, oke. Nah, ini saya skip aja. Oke, saya start dari pertama sebelum kita mulai ke pembahasan trading strategi dan Indonesia 2021, kita mau sama-sama samain perspektif ya. Jadi analisa yang saya akan share di sini, saya menggunakan 4 dimension ya. Pertama, fundamental analysis, berbicara mengenai cara memilih ikan yang benar. Berbicara mengenai mengapa kita membeli saham ini, alasan apa dari. Jadi kita analisa dari segi makro, mikro, dan global sampai regional juga. Lalu kedua, setelah kita tahu mengapa kita membeli saham ini, maka hal yang penting kedua adalah kita menggunakan technical analysis untuk menentukan harga berapa yang tepat untuk kita membeli saham. Yang ketiga, saya menggunakan juga ini tambahan Bander Mulligan analysis. Ini choose the right buyer, saya tidak akan bahas detail sini. Lalu terakhir, time analysis, bagaimana kita menentukan tanggal berapa yang kita akan pakai sebagai referensi dalam membeli saham atau maupun menjual sahamnya. Di sini kita bisa memakai financial astrology, geometric time, dan mungkin banyak lagi time analysis yang saya pernah perkenalkan juga di YouTube ya, mengenai time analysis yang saya pakai untuk memprediksi IHSG dan memprediksi saham-saham. Jadi mungkin bisa dicek. Nah, kita mulai dari Nah, saya sedikit memberikan ilustrasi mengenai analisa yang saya pakai. Jadi ini kalau kita lihat di sini ada gambar chart. Jadi yang namanya komponen pembentuk chart itu, di sisi yang vertikal ada namanya price. Lalu di sisi yang horizontal ada namanya time. Nah, jadi chart itu tidak hanya price gitu. Jadi kadang-kadang orang hanya ngeh bahwa cuma ada support resistance dari sisi harga. Ya, ini dari sisi harga. Tapi kita tidak sadar kadang-kadang bahwa sebenarnya itu dari segi time yang di bawah ini, itu kadang itu juga bisa menjadi sebuah titik turning point ya, baik support maupun resistance. Nah, lalu dari sisi technical analysis kita juga melihat bahwa ada volume di sini. Nah, bandarmologi ini adalah sebenarnya bagian dari technical, karena bandarmologi ini adalah membreakdown lebih detail ya,
volume yang terjadi di sini, karena kalau di grafik chart biasanya itu hanya satu bar aja hijau atau merah gitu. Nah, dengan bundle kita bisa melihat apa sih transaksi apa sih yang terjadi saat itu ya, siapa yang memiliki saham ini, apakah, karena kalau kita lihat di KSEI banyak tipe-tipe pemilik saham gitu. Jadi KSEI mengumpulkan masing-masing SID gitu ya. Jadi ada kodenya, jadi kita bisa tahu bahwa ini yang memegang ini mutual fund, insurance, atau misalkan investment bank dan lain-lain, atau retail gitu juga bisa lihat, baik itu asing maupun lokal gitu. Nah, lalu big picture dari chart ini adalah akan menggambarkan fundamental. Jadi semuanya itu akan terkonek dari fundamental, technical, time, dan metodologi. Jadi tidak bisa kita hanya menggunakan analisa salah satu saja gitu. Jadi harus komplit part-partnya sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas gitu ya. Oke, next. Nah, tadi sudah sempat banyak dibahas ya mengenai fundamental, mengenai top down, mengenai makroekonomi. Jadi kalau kita menganalisa fundamental, kita harus melakukan namanya top down analysis. Saya tidak akan detail di sini karena waktunya mungkin tidak cukup. Jadi saya akan beberkan saja poin-poin yang perlu teman-teman perhatikan. Nanti setelah sesi ini mungkin teman-teman bisa mendapat insight dan bisa mencari lebih detail. Pertama, dari sisi global atau regional, kita harus melihat mengenai adanya dampak ekonomi dan geopolitik ya. Seperti tadi sudah dibahas ya, ada US election result, Joe Biden dan Trump. Tidak hanya itu, kita juga harus lihat mengenai kongresnya atau senatnya gitu. Lalu the trade war, COVID-19 pandemic, mungkin tahun ini masih isinya lockdown gitu ya, tapi tahun depan mungkin sudah nggak ada lagi gitu. Jadi kita bukan ngomongin lockdown, tapi ngomongin bagaimana cara recovery-nya gitu. Karena mungkin border negara akan dibuka gitu. Lalu community global price. Lalu jangan lupa juga di tahun ini kita ada the world's largest regional free trade agreement gitu, fakta dagang yang ditangani oleh China gitu. Nanti teman-teman bisa baca lebih detail lagi. Lalu dari sisi Indonesia, kita lihat setelah dari global, kita akan turun ke negara kita Indonesia. Jadi yang perlu diperhatikan adalah di tahun depan sudah pasti temanya adalah mengenai recovery gitu. Jadi summary dari semua tadi yang sudah dijelaskan di awal mengenai makroekonomi, maka summary-nya adalah bahwa 2021 akan adanya recovery gitu. Harapannya seperti itu. Ya. Lalu setelah COVID dan resesi, bagaimana nih recovery-nya gitu. Jadi kita harus lihat di 2021 gitu. Lalu mengenai juga ada omnibus law ya yang sudah tadi dibahas detail. Jadi mungkin orang-orang kalau lihat omnibus law hanya membahas mengenai cuti haid, cuti melahirkan, tapi nggak cuma itu ya. Jadi kita sebagai investor harus tahu gitu. Ini linkage-nya apa sih ke saham gitu ya. Seperti tadi sudah dibahas Pak Gema dan Pak Calvin ya. Jadi ya karena ada omnibus law ini, jadi memudah. Tujuan apa sih? Karena kan kalau kita lihat ya tujuan dibentuk omnibus law karena Indonesia tuh seperti sedang dalam middle income trap gitu. Jadi terperangkap pertumbuhan ekonomi tidak bisa lebih besar dari 5,5% gitu. Karena pertumbuhan ekonomi itu komponen adalah consumption, investment, government, plus export minus import. Kalau kita lihat dari sisi terbesar masih dari sisi consumption, sedangkan kita perlu adanya investment. Karena porsi investment, foreign direct investment itu masih sekitar 10%. Maka adanya omnibus law ini untuk mengucurkan dana dari asing sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru gitu ya. Lalu efeknya kemana? Jadi mungkin aja bisa, karena kalau kita baca ya, seperti tadi sudah disebutkan di awal ya, sekarang asing sudah bisa membeli apartemen gitu. Apartemen yang mana? Apartemen yang menengah ke atas. Lalu investor asing juga minat untuk yang gedung-gedung high rise gitu. Efeknya ke sana Pak, maka kita bisa lihat bahwa Taiwan punya mall gitu misalkan. Nah, itu mungkin akan efek ke situ gitu. Atau juga dari industri, karena kemudahan perizinan, maka mungkin dari adanya relokasi industri ya, mungkin seperti saham BSPJ itu juga akan terkena impact seperti itu. Jadi kita harus bisa melinkaskan dampak ini sebagai investor gitu. Tidak hanya melihat hanya cuti ya, nggak hanya sempit pikirannya seperti itu ya. Lalu SPR saya tidak akan bahas lebih detail, tadi sudah dibahas juga jadi ada low interest rate, exchange rate, dan budget. Nah, bagaimana nih budget di 2021 nih? Anggaran apa sih yang dikhususkan pemerintah gitu? Karena ini akan sangat berpengaruh ke pemilihan saham kita. Lalu setelah kita lihat dari sisi Indonesia, kita akan turun lagi ke sisi sektornya. Nah, mindset-nya adalah sektor apa sih yang akan terrecovery dengan cepat gitu. Karena banyak sektor-sektor di saham gitu ya. Jadi ada yang defensif, ada yang leading, ada yang growth gitu. Mungkin kalau sektor-sektor yang terkena impact-nya oleh COVID, karena temanya 2021 adalah recovery, maka saham-saham itulah yang akan naik kencang gitu. Maka kita harus bisa tangkap sektor apa nih yang akan recovery cepat setelah pemulihan ini berhasil gitu ya. Karena kalau kita fokus ke saham sektor defensif ya mungkin
kenaikannya tidak akan sekencang saham-saham yang sudah turun banyak setelah karena terkena impact COVID ini gitu. Itu mindset yang harus teman-teman kita perhatikan. Lalu setelah itu kita bisa masuk ke company-nya. Jadi kita lihat fundamental analisisnya, kita harus lihat Q4 2020 dan Q1 2021 result. Nah, lanjut. Oke. Nah, ini saya buat juga di Instagram ya. Jadi saya setiap minggu akan membuat mengenai analisa market. Jadi analisa terakhir adalah saya buat ISG. Jadi waktu itu saya membuat roadmap-nya, price dan time. Saya menggunakan siklus astrologi. Jadi saya predik tanggal 3, 4 dan tanggal 9 akan terjadi peak gitu ya. Saya udah tanya di sini, mungkin bisa cek. Saya taruh setiap roadmap mingguan saya itu di Instagram, di highlight, mungkin bisa lihat di situ. Jadi tanggal 3 sampai 4 atau tanggal 9 akan kemungkinan terjadi peak gitu. Ini saya gambarkan akan turun dulu baru naik lagi. Lalu saya update di tanggal 6 November. Nah, jadi saya update target harga akhir Desember adalah 5.900 sampai 6.013. Jadi, nah lihat kalau kita lihat ya actualnya. Nah, per hari kemarin ternyata benar-benar kejadian. Tanggal 3 itu menjadi peak. Ya, ini valid ya karena terjadi swing dan juga tanggal 10. Kenapa tanggal 10? Sebelumnya saya prediksi tanggal 9. Ternyata saya nggak tahu waktu itu. Tanggal 9 ternyata libur. Maka dia geser ke tanggal 10. Jadi ini it's happen gitu financial astrology dalam memprediksi time turning point. Ini contoh yang sudah lewat aja. Nah, lalu kita fokus ke 2021 mengenai roadmap dan stock picks 2021. Kalau saya gambarkan ya secara price action analisisnya, ini dari segi price movement, kita bisa lihat bahwa ISG dari money chart ya, kita bisa lihat bahwa sedang terjadinya pattern namanya descending broadening wedge. Ini kira-kira gambaran besarnya seperti ini. Jadi ada descending broadening wedge yang sudah terjadi semenjak tahun 2018 ya, 2018 sampai 2020. Ini pattern big picture-nya seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa pattern ini belum selesai, belum jadi, maka kita harus tunggu pattern apa yang kemungkinan akan terjadi di sini. Kalau saya lihat mungkin bisa terjadi inverted head and shoulder di pola descending broadening wedge. Nah, lalu pertanyaannya apakah bisa turun lebih rendah daripada harga yang sudah terjadi di Maret 2020? Kan itu pertanyaan. Kalau saya lihat support yang harga terendah yang terbentuk di Maret itu ini merupakan sudah disupport kuat karena kita lihat adanya multiple rejection-nya di area sini. Lalu dikombinasikan dengan Fibonacci 261,8 dia sudah kena areanya. Jadi kecil kemungkinan dia akan turun lebih rendah daripada Maret itu basic thinking-nya seperti itu. Lalu dari segi target harganya kita lihat bahwa next terdekat adalah di angka 6.400 sampai 6.636. Ini next target pada saya dari sisi money chart. Lalu momentumnya kita lihat dari segi stokastik dia masih berpotensi melanjutkan kenaikan sampai terjadinya overbought. Nah, terakhir karena di astronomi kita belajar analisa dari pattern, price, momentum, dan terakhir time. Sekarang saya akan bahas mengenai time analisisnya. Ini lumayan berat, jadi bisa disimak baik-baik. Nah, jadi saya menganalisa, jadi sebenarnya ilmu time analysis itu banyak ya, bisa pakai astrologi, bisa pakai geometri, bisa pakai macam-macam. Saya akan menggunakan satu teknik aja yang diajarkan di CRT level 2 mengenai time analysis. Jadi kalau kita lihat di sini, saya meng-capture setiap adanya event penurunan yang drastis, lalu sampai terjadinya recovery. Jadi V-shape seperti ini saya capture. Kita teman-teman bisa lihat dari 2008, 2011, 13, 15, 18. Sebenarnya 98 juga ada, cuma kepotong. Nah, saya menghitung waktu dari titik high di sini sampai dia recovery itu berapa bulan sih. Setelah kita bisa lihat, di sini terjadinya 2008 ini, waktunya itu 26 bulan untuk recovery dari titik tertinggi sampai dia bisa dari titik tertinggi jatuh sampai dia bisa recovery itu 26 bulan. 2011 9 bulan, 2013 16 bulan, 2015 17, 18 14 bulan. Itu basic thinking-nya seperti itu. Nah, lalu bagaimana di tahun yang ini? Nah, berarti kalau kita kombinasikan dari pattern-pattern terjadi, saya memakai angka Fibonacci ya untuk menggabungkan dari hasil riset saya. Jadi saya mengkombinasikan dengan angka Fibonacci yaitu 1,618 dan 2,618 terbentuklah cluster. Cluster jadi saya bisa tarik kesimpulan bahwa kemungkinan di tahun 2021 harga akan menyentuh kembali di area 6.400 sampai 6.600 ini
itu sekitar kalau kita ambil klasternya, maka ini angka terbanyak adalah dia 23 bulan dan 26 bulan. Jadi kalau kita hitung dari titik tertinggi ini, 23 bulan dan 26 bulan akan ketemu di Maret 21 atau Juni 21. Itu jadi perlu diperhatikan bahwa kemungkinan harga akan berhasil recover di 6.400 sampai 6.536 yang which is itu adalah titik tertingginya di sekitar bulan itu. Bisa perhatikan di semester kedua 2021 berarti. Itu basic thinking way saya dalam menentukan time analysis dengan ilmu astronomi. Nah, kenapa saya fokus kepada titik tertinggi ini? Karena kalau kita lihat notes yang saya put di sini, setiap adanya kejatuhan besar, maka begitu harga menyentuh titik tertinggi, itu akan ada correction, small correction. Kita lihat setelah titik tertinggi ada candle merah, setelah menyentuh titik tertinggi ada candle merah. Setiap menyentuh titik tertinggi ada candle merah. Patternnya selalu sama gitu. Jadi perhatikan bahwa selama semenjak tahun 2008 akan ada small correction at least 2 bulan setelah reach recovery point. Nah, kenapa saya peduli dengan hal ini? Karena kalau kita lihat ini connect dengan technical analysis projection yang sudah saya buat. Temanya adalah inilah yang akan saya gambaran saya seperti ini dengan descending broadening wedge. Kita lihat nih, apakah ini connect dengan karena begitu biasa harga begitu menyentuh titik tinggi akan adanya rejection. Nah, ini perlu hal-hal kita perhatikan seperti itu. Nah, ini dari segi time analysis. Lalu kita turun dari chart monthly, kita turun ke daily chart. Seperti yang sudah saya ceritakan di awal ya, sebenarnya ISG di 2020 ini sudah menyentuh target saya yaitu di sekitar 6.000. Tanggal 11 Desember sesuai dengan predik time saya juga. Nah, jadi walaupun secara monthly dia bisa naik, tapi secara daily mungkin aja dalam pergerakan karena monthly ini kan satu bulan ya, mungkin aja di dalam chart candlestick monthly ini ada pergerakan koreksi, itulah yang harus kita manfaatkan gitu. Nah, dan saya juga mewarning ya bahwa masih banyak gap di bawah yang belum dipenuhi sama ISG. Ibarat ini utangnya, seperti kita lihat ini gap di sini, ini adanya resisten kuat lalu ditembus dengan breakaway gap istilahnya. Kemungkinan gap ini harus dilunasi oleh ISG. Dan kalau kita kombinasikan dengan Fibonacci ya, kita tarik dari Fibonacci dari sini ke sini, kita akan dapat retracement di 61,8 itu sekitar 5.400. Dan ini sama seperti forecast-nya Pak Calvin ya. Jadi kita bisa perhatikan di 5.400 ini, kemungkinan akan terjadinya pembalikan harga. Itu mengenai roadmap ISG saya dari daily chart-nya. Nah, lalu di tahun 2001, pertanyaan adalah saham apa yang bagus? Itu kan sering tanya ya. Jadi banyak teman-teman saya yang nanya nih saham apa sih yang bagus gitu. Yang karena banyak yang mau mulai main saham. Nah, sebelum saya memberikan stock picks, saya mau menyamakan dulu nih perspektif dan asumsi kita. Yang dimaksud bagus itu apa sih? Pertama kan itu. Karena saya yakin nih, yang dimaksud bagus bagi orang-orang trader, apalagi yang pemula adalah bagus itu kalau beli hari ini besoknya naik, itu pasti kan yang di otak kita seperti itu ya. Jadi pengertian bagus ini harus disamakan dulu. Apa pengertian bagus itu? Kalau mau beli hari ini besok naik, nah itu berarti saham-sahamnya itu akan berpengaruh ke stock pick kita. Ya, jadi harus pengertian bagus itu harus dikonekkan dengan risk profile kita, cara kita masuknya seperti apa. Jadi ini akan sangat terkonek dengan strategi kita di 2021 gitu. Jadi makanya setiap kali ada teman yang nanya saham apa yang bagus, saya akan tanya balik lagi risk profile seperti apa gitu. Dan time horizonnya untuk investingnya seperti apa gitu. Karena itu akan berpengaruh gitu. Entah kita belinya dengan lump sum atau dengan averaging gitu. Atau kita menggunakan technical analysis untuk menentukan harga-harga beli yang optimal gitu. Masalahnya kalau kita tidak mampu, kita tidak punya ilmu dalam menentukan harga-harga di mana harga akan berbalik gitu ya, itu akan sulit sekali. Makanya saya sarankan kalau yang baru sama sekali ya lebih baik ya udah kalau belum bisa menentukan harga berapa, ya udah cicil aja bulanan dan tidak semua saham bisa dipakai strategi dengan model dollar averaging ya. Hanya saham-saham yang berfundamental bagus yang bisa digunakan strategi averaging gitu, bulanan jadi cicil-cicil. Itu mungkin hanya saham BBRI, BCA dan saham-saham yang istilahnya legacy stock gitu. Ya. Oke, lalu kita masuk ke pembahasan sahamnya. Nah, pertama saya akan masuk ke finance sector. Kenapa saya pilih finance sector?
Karena kalau kita lihat dari chart ini, finance sector ini adalah leading sector dan outperform ya. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini ada yang merah ini BBNI, yang biru sektor finance, dan hijau ini ISG. Kita lihat, ini karena ISG kita bikin roadmap akan seperti itu grafiknya, dan big picture seperti itu akan mungkin masih melanjutkan kenaikan, maka kita carilah sektor yang bisa mirror pergerakan ISG. Sektor apa itu? Sektor finance. Kita lihat dari chart ini akan mirroring. Nah, lalu saya pick BBNI contohnya. Kita lihat BBNI outperform terhadap ISG maupun terhadap sektornya sendiri gitu. Tapi kalau dia jatuh, dia akan jatuh lebih dalam juga. Makanya kita harus beware resikonya. Jangan hanya lihat return-nya saja gitu. Nah, oke, kita masuk ke stock pertama BBNI. Saya akan banyak bahas fundamental di sini karena ini akan sangat berpengaruh terhadap strategi di 2021 ya. Kenapa saya pilih BBNI? Pertama, BBNI mempunyai good annual revenue dan net income growing. Kita lihat dari tahun 2010 dia terus bertumbuh ya. Penjualannya hanya di 2020 karena Covid ini dia turun revenue dan income-nya. Lalu 2020 saya memberikan beberapa catatan. Karena COVID-19 impact ini, maka ini akan berpengaruh ke net income dan rasio-rasio perbankan seperti LDR, CKPN, dan NPL. Nah, kita perlu perhatikan juga ya, di 2020 ini ada yang baru, ada PSAK 71 implementation, ini yang menggantikan PSAK 55 di 2019. Mungkin kalau yang accounting tahu ya, jadi kalau dulu di tahun 2019, bank itu melakukan, jadi dia bank itu, CKPN itu istilah seperti ini, jadi dengan dia memberikan kredit, dia harus predik nih, kredit ini resiko gagal bayar seperti apa gitu. Nah, tahun lalu cadangan itu diwajibkan dibentuk atau ekspektasi kredit macet itu dibentuk kalau ada peristiwa yang menyebabkan gagal bayar. Tapi dengan adanya PSAK baru ini 71, maka bank wajib semenjak dia memberikan kredit, dia sudah harus mengekspektasikan kemungkinannya gagal bayar. Nah, impact-nya kemana? Impact-nya ke net income. Kita bisa lihat ya, dengan adanya CKPN yang bertambah ini, karena bank sudah harus melakukan cadangan semenjak awal periode kredit diberikan, maka otomatis net income-nya akan tergerus. Itu terimpact di laporan keuangannya. Gitu. Nah, lalu 2020 itu juga kita bisa lihat bagaimana sih credit restructuring implementasinya. Gitu. Karena kita lihat ya, karena bank ini kita, dengan adanya bank ini, jadi kita bisa melihat, kan temanya tadi 2021 sudah kita jelaskan di awal, dengan pembicara sebelumnya bahwa temanya adalah recovery. Seperti itu. Nah, bagaimana kita recovery-nya itu sukses? Ya kita bisa lihat dari perbankan, karena rasio-rasio perbankan inilah yang akan mencerminkan bahwa apakah recovery itu akan sukses atau enggak. Contoh, dari CKPN. Kalau rasio pencadangannya ini meningkat seperti ini, maka artinya bank ini masih berekspektasi bahwa kemungkinan akan terjadi gagal bayar. Gitu. Debt yang gagal bayar kredit. Gitu. Kita lihat BBNI masih naik ya CKPN-nya, jadi dari tahun 2019 naik 30%, lalu NPL-nya kita lihat turun. Kenapa turun? Ya itu karena dengan adanya COVID ini maka banyak bank melakukan restrukturisasi kredit. Sehingga yang tadinya gagal bayar itu tidak jadi gagal bayar gitu. Sehingga makanya NPL turun. ROE-nya kita lihat BBNI masih terimpact sangat besar ya. Kita bisa lihat dari karena COVID ini jadi dari 14 sekarang 5%. Dan interest margin juga turun. Lalu loan to deposit ratio ini kita lihat, ini rasio pinjaman yang diberikan dengan rasio deposito. Kita lihat turun. Turunnya artinya apa? Artinya adanya slowing ekonomi gitu. Karena ternyata BBNI tidak memberikan banyak pinjaman sehingga turun rasio loan yang diberikan. Nah, ini dengan indikator ini aja kita bisa lihat bahwa apakah jika 2001 memang sudah pulih, harusnya rasio-rasio ini akan meningkat gitu. Otomatis kalau ekonomi pulih, maka banyak orang akan mulai kredit lagi gitu, minjam uang untuk modal usaha. Dan itu otomatis akan terreflect di laporan keuangannya perbankan. Tinggal kita lihat Q4 2020 dan Q1 2021 apakah recovery-nya itu sukses atau enggak. Kita bisa lihat dari rasio-rasio yang sudah saya berikan di sini. Apakah ada peningkatan? Makanya penting sekali kita memperhatikan perbankan ya. Nah, pertanyaan kenapa saya pilih BBNI? Simpel aja karena BBNI yang termurah di antara BRI, BCA dan BMRI. Ini saya ambil PBV 10 tahun rata-rata dan PI 10 tahun rata-rata. Kita lihat dari sisi PI, kita bisa lihat ya bahwa di sini PI-nya BBNI sekarang 15. Sedangkan rata-rata 10 tahun itu ada di angka 10. Jadi ini menurut saya sudah terlalu mahal. Gitu. Kenapa PI rasio ini tinggi? Ya itu tadi. Orang income-nya BBNI belum
belum pulih kok, tapi harganya sudah naik hampir sudah naik tinggi sekali. Makanya itulah yang menyebabkan PI-nya tinggi sekali. Inilah yang harus kita waspadai. Karena ini dari kacamata fundamental bahwa ini termasuk sudah terlalu mahal gitu. Akan ada saatnya fundamental itu akan terreflek di chart gitu. Nah, saya juga menggunakan kenapa saya menggunakan PBV dan PER, karena saya hanya menggunakan relative valuation gitu. Karena ini lebih simple dan lebih mudah ya. Nah, lalu tadi saya sudah bilang PER-nya ini masih tinggi sekali di atas 10 tahunnya, walaupun secara PBV itu masih di bawah rata-rata 10 tahun. Bro Kelvin, coba kita ngobrol tentang secara keseluruhan ya. You kan suka BNI. Kalau kita ngomong banking sektor, NPL-nya Anda lihat gimana dengan adanya relaksasi kredit 2021 bengkak nggak? Apakah akan menjadi risk untuk banking? Ya, begini Pak. Jadi kalau kita lihat misalkan Mandiri dia kan sudah merestrukturisasi. Dia expect 60% dari hasil restrukturisasi itu akan bisa dipenuhi di Maret 2021. 30%-nya kemungkinan akan ditunda, tapi dia tetap akan bayar, dan hanya 10% yang kemungkinan tetap gagal bayar. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, oh ternyata bank itu sudah mulai optimis bahwa resolusinya akan berhasil. Tinggal kita lihat, benar nggak di laporan keuangannya? Itu kan hanya idenya, hanya apa ya, hanya istilahnya hanya dreamnya mereka gitu. Tapi kita lihat, benar nggak nanti di Maret itu NPL akan turun, LDR akan naik, itu karena rasio-rasio itulah yang akan mencerminkan bahwa ekonomi recovery akan sukses. Gitu. View Anda gimana? Kalau karena saya bukan yang ahli dalam perbankan ya saya akan tetap ikut mungkin yang sudah terjun di industri perbankan. BME Mandiri bilang bahwa 60% restrukturisasi akan sukses, dan di Maret 2021 yang tadinya direstrukturisasi akan dibayar gitu. 60% seperti itu Pak Gemma. Tinggal kita lihat lagi. Oke. Ya artinya resiko daripada non performing loan harusnya lebih kecil kan? Betul, setuju Pak Gemma. Tetap kita harus lihat lagi sih, apakah memang stimulus-stimulus pemerintah sudah berhasil, dan tinggal kita lihat sih apakah recovery ini akan sukses atau enggak gitu. Actualnya. Tinggal kita lihat nanti actual versus planningnya gitu. Kita bisa evaluasi. Kalau kita ngomong tentang net interest margin nih, untuk regional, Anda ada comparison nggak bahwa Indonesia itu tetap top 3 daripada ASEAN? Ya, setuju Pak Gemma. Jadi memang Indonesia ini unik ya perbankan. Jadi salah satu yang NIM-nya ini besar banget. Jadi selisih antara bunga pinjaman dan deposito itu jauh banget selisihnya gitu. Cuma memang di 2020 ini NIM-nya itu turun banyak ya. Kenapa? Karena banyak orang yang minjam tapi nggak bisa bayar bunga atau nggak bisa bayar pokoknya, bahkan seperti itu, makanya turun gitu. Cuma memang ya karena relaksasi kan memang sebenarnya relaksasi yang ada di Indonesia disuruh bayar bunganya doang, pokoknya enggak kan. Ya which is itu sebenarnya ya lucu sih buat investor, ya kasihan juga sebenarnya. Tapi paling enggak mengurangi NPL lah ya. Iya, setuju. Oke, good. Nah, lanjut Pak. Dari sisi PER rata-rata 10 tahun 10. Sekarang 15. Jadi kalau cara-cara gampangnya aja ya udah kita coba bandingin 10/15 dikalikan harga sekarang 6.500, itu ketemu dari sisi fundamental 4.500. Nah, makanya angka 4.500 berarti secara fundamental itu harga wajar gitu, karena sudah mencerminkan harga PER rata-rata selama 10 tahun. Ini cara simpel aja dalam menentukan harga wajar. Jadi saya tidak menggunakan modeling yang terlalu rumit, dividend discount model atau dan lain-lainnya. Jadi saya cara simpel aja seperti itu. Nah, oke. Jadi kesimpulannya apa? Jadi banking sektor dapat digunakan untuk melihat apakah COVID-19 impact telah bisa diselesaikan dengan kita lihat rasio-rasio important bank seperti LDR, CKPN, NPL, NIM, dan lain-lain. Kita pantau ini nanti di Q4, di Q1 2021. Kalau memang sudah recover, harusnya rasio-rasionya akan membaik. Seperti itu. Itu asumsi pertama yang harus dipegang ya. Nah, ya ini lalu ya tadi pay attention di Q4 2020 dan 2021. Itu kira-kira notes yang harus saya berikan terhadap banking sektor. Nah, saya sekarang ke price action ya. Nah, dari sisi monthly chart, kita lihat bahwa BBNI memang masih ada potensi kenaikan ya. Jadi saya buat cluster antara area base di sini, lalu saya kombinasikan dengan Fibonacci retracement dan juga projection. Kita ketemu bahwa secara monthly masih ada kemungkinan naik sampai di 7.400 sampai 7.500.
stokastik juga masih bisa overbought, gitu. Masih bisa naik lagi, belum overbought. Dari sisi money chart, sekarang kita turunkan ke daily chart. Nah, cuman dari daily chart kita bisa lihat ya bahwa BBNI bergerak di dalam channel, jadi channel bullish seperti ini. Nah, masalah di 2020 ini sudah hampir menyentuh resistennya dan sudah hampir menutup gapnya. Sedangkan masih banyak utang gap di bawah. Nah, ini harus kita waspadai. Kita mencari timing dia koreksi. Karena itu tadi dari sisi fundamental, secara earning dia masih terdampak. Belum ada sama sekali improvement di 2020, tapi secara harga dia udah naik banyak. Itulah yang menyebabkan PER dia sangat tinggi, melampaui 10 tahun PER. Maka akan ada saatnya harga itu akan merefleksikan fundamentalnya. Karena PER itu rumusnya price dibagi earning. Cara nurunin PER gimana? Ya, either harganya turun dengan asumsi tidak ada perubahan earning, atau earningnya naik, kan gitu. Earning kan membaginya. Jadi kalau earning naik, otomatis PER turun. Nah, tinggal kita lihat nanti. Kalau memang dia bagus, earningnya bertumbuh, otomatis dia akan menjadi harganya akan wajar lagi. Itu yang view saya seperti itu. Dan kita bisa lihat area di sini Fibonacci, saya gabungkan Fibonacci, area gap dan trendline, mungkin kita bisa ketemu di 5.400-an. Ini kemungkinan akan jadi koreksi. Lalu dari segi stokastik kita lihat ada triple bearish divergence ya di sini. Sorry, ini miring dikit. Ini kita bisa hati-hati. Nah, lalu bukan terakhir ya. Jadi yang perlu saya tekan lagi, make your perspective same with mine gitu. Jadi kalau saya bikin stok BBNI itu bukan berarti beli hari ini besok naik. Itu yang tadi saya jelaskan, maka sangat penting sekali. Samakan dulu nih perspektifnya dengan saya nih, gitu. Dengan rasio-rasio ekonomi, dengan asumsi-asumsi yang sudah saya gunakan gitu. Karena kalau beda perspektifnya jadi kacau sendiri nanti gitu ya. Samakan dulu dengan saya, ibaratnya periksa posisinya teman-teman, samakan dulu dengan saya, baru kita bisa trading sesuai dengan plan gitu. Karena kalau beda ya susah nanti, nggak nyambung gitu. Saya bisa lihat big picture BBNI ke depan money chartnya seperti apa, tapi yang ada di otak, yang ada di mindset kalian, beli hari ini besok naik. Kalau naik berarti jelek kok. Dan akhirnya jadi bingung sendiri, beli jual apa. Nah, itu yang akan kacau gitu. Jadi disamakan dulu perspektifnya dan ya, jadi baru kita bisa memahami roadmap yang sudah saya buat. Oke. Thank you very much, Pak Kelvin. Luar biasa. Sorry Pak Agam, masih ada sedikit lagi? Atau waktunya sudah? Good. Okay. Ini ke konstruksi ya? Iya. Jadi Adikarya, kenapa saya masuk ke konstruksi? Ya karena kita lihat bahwa Adikarya tahun 2010 ini dia sempat mempunyai wonderful financial performance. Lalu Adikarya kita lihat juga banyak proyek-proyek baru ya, terutama di Kota Baru, Kalimantan, lalu dia termasuk BUMN. Manajemennya bisa buyback kapan aja, lalu juga big infrastructure APBN di 2021, Omnibus Law dan SPF ini saya tidak akan bahas detail karena waktunya juga terbatas gitu ya. Ini yang asumsi saya dalam memilih Adikarya, asumsi saya dalam memilih konstruksi. Gitu. Kenapa saya pilih Adi? Ya lagi saya suka saham-saham yang murah secara fundamental. Gitu. Kita lihat bahwa sama seperti BNI, bahwa PER-nya Adi ini sudah di atas rata-rata yang kita tahu sudah sama, walaupun secara PBB masih di bawah 1 ya masih murah. Jadi kita lihat lagi. Adi ini salah satu saham yang terdampak COVID. Kita lihat laporan keuangannya Q1, Q2, Q3 itu hancur bukan main. Kita lihat nanti apakah ada improvement di tahun depan gitu ya. Karena cepat atau lambat, sooner or later, PER itu akan follow fundamental result gitu dan akan tercermin di harga. Jadi hati-hati. Secara price action dia sebenarnya dari segi money downtrend dia sudah breakout. Tinggal kita lihat dan sudah ada di area dynamic resistance-nya dikombinasikan dengan Fibonacci. Gitu. Nanti ini bisa belajar di CAT level 1. Hati-hati, tapi masih ada potensial upside movement di cluster yang sudah saya buat. Nah, tinggal kita cari koreksinya di area gap atau di area nanti kan otomatis dinamiknya akan mengikuti harga gitu ya. Jadi kita bisa lihat mungkin akan berhenti di MA 90 atau di Fibonacci atau di area gap. Ini area cluster yang kita perlu perhatikan. Lalu saya masuk ke properti sama. Fokus saya adalah mencari sektor apa yang terkena dampaknya pandemik dan dengan asumsi ekonomi itu recovery, maka sektor inilah yang akan cepat pulihnya gitu. Jadi asumsi saya dalam memilih sektor seperti itu ya. Jadi saya tidak memilih sektor yang defensif karena saya mau mencari saham-saham yang kenaikan akan luar biasa setelah dia terkena dampak dan ekonomi recovery sukses, dia akan naik tinggi. Namanya properti gitu salah satunya. Kenapa saya pilih P1 ya? Kita lihat dia sempat mempunyai kinerja sangat bagus ya dari 2010 naik terus. Nah, emang di tahun ini terimpact banyak gitu P1 ini.
Tapi secara historical dia sangat bagus sekali. Lalu kalau kita bandingkan dengan BSD, Citra, LPK, ya kita lihat memang PON terbaik ya, baik dari sisi net profit, sisi dividend yield, sisi ROE, sisi utang juga paling kecil. Ini memang menang semua rasio profitabilitas, rasio growth, dan financial menang atas semua kompetitornya gitu. Dan juga PON memiliki recurring income, which is sangat bagus ya. Kalau mall sudah buka lagi, dia akan mendapatkan lagi labanya. Jadi cara gampang gimana? Cara gampang tinggal kita lihat aja apakah setelah COVID ini bisa diselesaikan, apakah ada improvement di laporan keuangan. Cara gampang tetap saya lihat labanya akan meningkat apa enggak. Intinya kan itu dari semua asumsi kita, makronya bagus, global, kita lihat aja apakah memang itu tercermin di laporan keuangan dan bisa membuat laba itu naik. Ya, kita lihat gampang seperti itu. Dari sisi valuation juga termasuk yang murah dibanding dengan emiten lainnya. Walaupun kita lihat dari sisi PER sama seperti ADI dan BNI, ini memang sudah over dari rata-rata PER selama 10 tahun ya. Itu sama analisanya nanti, walaupun dari sisi PBB masih di bawah. Jadi akan ada satu koreksi gitu. Kita lihat bahwa ini chartnya memang uptrend bagus sekali dari tahun 2010, setelah 2008 dia naik terus kencang, tidak berhenti sampai di siklus 10 tahunan dia anjlok lagi. Tinggal kita lihat kalau memang ini sudah recovery, harusnya dia akan kembali melanjutkan tren kenaikan ini. Kita lihat bahwa di area sini ada area yang tadinya trenan menjadi support ditembus, dari retrace lagi balik menjadi resistance. Kita harus perhatikan area-area ini, walaupun masih ada chance naik. Ini dari sisi daily-nya. Ini ada breakaway gap, jadi tadinya resisten ditembus dengan breakaway gap, dia naik kencang, kemungkinan dia akan kita tunggu lagi, dia akan mengisi gap ini dengan cluster area Fibonacci. RAL saya sempat juga saya asumsikan akan kencang karena ketika konsumsi naik, otomatis sektor retail akan naik. Ini sebenarnya saya sudah bahas detail ya RALS ini di YouTube, teman-teman bisa lihat. Saya membahas mengenai time cycle-nya, saya mengkonekkan antara seasonality, analisis lebaran seasonality dengan analisa time cycle. Nanti teman-teman bisa lihat aja, ini salah satu contoh time yang saya buat. Dan fundamental juga sudah saya bahas detail, jadi saya tidak akan bahas lagi untuk RALS ini. Saya akan fokus di topik yang lain. Nah, oke, jadi kesimpulannya apa? Jadi setelah saya buat ini chart pertama saya buat ya. Jadi kalau kita optimis dengan ekonomi recovery, maka harusnya descending broadening wedge akan jadi gitu. Dia setelah dia terkena harga tertinggi, dia akan koreksi sedikit, lalu dia akan tembus seperti target yang sudah Pak Gema sampaikan. Ya, gue fully agree itu. I completely fully agree di situ. Oke. Karena gue juga ngelihat descending broadening wedge di situ. Makanya dan itu semua adalah wave 4 dari tahun 1991. The whole term. Endingnya nanti 2022 target 8.300. Setuju Pak Gema. Itu asumsi yang optimistik, cuma sebagai trader investor ya, kita juga harus melihat skenario pesimistik. Tapi saya tetap memilih optimistik. Kalau pesimistik, misalkan ekonomi recovery tidak berjalan baik, malah terjadi depresis, tercermin dari mana? Gampang tercermin dari laporan perbankan. Kita lihat lagi, makanya saya bahas perbankan detail. Karena itulah lokonya ya, istilah leading indikatornya gitu. Kalau memang gagal dan terjadinya depresis ya, otomatis saya akan expect terjadi double bottom. Mungkin setelah tertinggi ini ya akan terjadi double bottom gitu. Mungkin terjadi double bottom karena kita lihat bahwa ada gap 3.800 yang belum tersentuh. Itu sebelum dia double bottom di 2001 dan akan naik lagi. Ini sekali pesimistiknya dari catatan yang saya gambarkan. Ini analisa saya mengenai price action ISG. Semoga bermanfaat dan thank you. Teman-teman bisa juga lihat Instagram saya kalau melihat weekly roadmap ISG dan saham-saham pilihan yang sudah saya buat. Terima kasih. Selamat malam. Good job. Thank you very much. Applause ya. Walaupun kompleks, panjang, tapi ini inti daripada penjelasannya. Anda harus tahu bahwa ini adalah standar daripada analisis fundamental yang biasanya ada di sekuritas ya, dan bagaimana kita serve institusi. Jadi kalian sudah mendengarkan Pak Kelvin menggabungkan 4 dimensional analysis. Kita ada makro, ada mikro, kemudian technical analysis, ada financial astrology. Jadi kalau dikatakan bahwa astronaci itu ilmu perdukunan, ya kita tahu sendiri YouTuber yang lain atau mungkin pihak lain itu mungkin levelnya berbeda ya dengan kita. Makanya saya himbau jangan kaget, samakan persepsi dulu karena takutnya tidak memiliki pengetahuan yang sama atau tidak sefrekuensi, jadinya saling menyalahkan. Jadi kalau hari ini merupakan bukaan awal untuk nunjukin kita open house, apa sebenarnya astronaci dan siapa CAT trader, Anda bisa lihat.
Oke, tapi ini belum selesai karena nanti saya akan kasih risk-nya. Jadi tadi ini mereka semua ngomongin optimis, saya juga optimis, tapi risk-nya terakhir saya akan bagikan. Jangan lupa karena risk itu yang menjadi reason untuk kita cut loss, tapi sebelumnya akan saya berikan kepada CT Institute ada cerita yang akan mereka bagikan. Stay tune guys, jangan pergi dulu ya, karena ini weekend, besok juga minggu. Ini semuanya gratis, kalau Anda mau beli ilmu kayak begini, ini mahalnya luar biasa. Oke, mau bayar William, Philemon, sama Kelvin mau bayar berapa lu kan? Kan susah ini. Ini superstar semua. Oke, silakan CAT Institute Team. Thank you very much. Alright. Oke guys, saya akan share kali ini. Saya tertarik untuk memberikan outlook sedikit tentang BNI ya. Tapi saya nggak lihat dari siklus astrologinya. Saya akan lihat dari sini. Jadi perhatikan, saya pakai wave analysis. Kita lihat bahwa sebenarnya BBNI itu bergerak di dalam 5 wave rally dan sekarang even wave 3-nya belum kelar. Dan kalau Anda mengerti tentang teori supply and demand, unfilled order, ya, di monthly chart, Anda bisa lihat itu ada target yang 85 of 100 atau 85% itu akan tersentuh. Di sini ada satu unfilled order, di mana targetnya itu kurang lebih di 7.900-an. Tapi BBN ini, saya yakin dia bisa terus ke angka 5, cuma lama. Dia cara mainnya itu nggak sama seperti Mandiri sama BRI. Kalau Pak Philemon tadi angle-nya adalah dari sisi valuation-nya, dari PBV-nya paling murah, dari standard deviation-nya di bawah, terus kemudian dia melihat daripada NPL, terus LDR-nya, itu dia suka, tapi belum tentu ini saham bisa running lebih cepat daripada BRI dan Mandiri. Jadi kalau dari big banks besar ya, ada banking sektor, karena saya kebetulan Astronaci, saya tentukan overweight di banking tahun 2020 itu sejak Maret. Kalau William tadi bilang, Gemas selalu ngomongin nggak bosan-bosannya gitu tentang banking ya, saya memilih itu ada reason ya. Saya akan sharingkan sedikit reasonnya. Mungkin sambil co-host bisa di unmute, jadi kita bisa langsung ngobrol bareng ya. Silakan kalian nanti bisa unmute. Jadi salah satu reason saya lihat dulu ini, salah satu reason untuk melihat bahwa ini bisa naik ke atas, ini salah satunya adalah ada unfilled order di sini, dan ini secara keseluruhan sebenarnya end of double top. Ini ada major double top di monthly chart dan kemudian dia drop sampai ke bawah. Ini harusnya udah selesai, ya. Terus kemudian caranya adalah kita switch ke weekly chart. Dari sini Anda bisa lihat bahwa secara keseluruhan angka 1, ini wave 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu wave, ini 2, dan ini perjalanan ketiga. Kalau kita perjalanan ketiga, buat kalian yang belum mengerti Fibonacci maupun Elliott Wave, kalian bisa langsung ke Astronaci Shop dan cari tentang Elliott Wave dan Fibonacci. Ya. Target daripada wave 3, external retracement 1 ke 2 itu maksimum 2618. 1618-nya sudah kena, jadi saya yakin ini 2618-nya ini ketemu sama unfilled order atau supply area. So cepat atau lambat 7750 akan tercapai di area kuning ini, dan kemudian akan ada consolidation besar masuk di dalam wave 4. Setelah wave 4 baru dia akan nge-shoot. So maybe ini 1 tahun sampai tahun 2021 kalau kita lihat 5 wave rally-nya ini bekerja 10.200 ini tercapai, long run itu adalah all time high, karena in fact saham ini pun belum all time high gitu. Kalau kita bandingkan dengan IHSG yang makin mendekati all time high selisih 700 poin, saham ini harusnya menjadi laggard ya. Jadi kalau dalam investment kita melihat beta daripada IHSG dan kemudian daripada sahamnya, Anda akan lihat yang mana yang laggard. Dan saya rasa Pak Philemon milih ini karena salah satu ini juga laggard. Ini bukan termasuk lokomotif dari banking. Kalau saya lebih cenderung agresif karena saya fighter, saya trader gold, saya trader forex. Pada saat saya trading di saham banking, saya harus cari satu lokomotif, kedua yang betanya lebih gede daripada IHSG.
Jadi misalnya kalau IHSG naik 10%, dia harus naik misalnya 1,3 kalinya. Nah, itu karakter saya. Jadi kalau di dalam portfolio management, setiap produk daripada fund itu memiliki beta market yang berbeda-beda. Anda harus mulai memikirkan bagaimana Anda mau mengendalikan portfolio growth, apakah dia harus outperform IHSG atau mungkin dia slightly below IHSG, yang penting ya stable aja. Nah, ini Anda belajar tentang portfolio management, Anda bisa ikut kelas wakil manajer investasi kayak Pak William, dia udah kelarin WMI. Anda akan tahu, dan nantinya kalau misalnya Anda manage fund, Anda akan tahu portofolio itu akan gue campur apa nih, BNI misalnya, atau gue campur BRI, atau bahkan di dalam saham itu saya juga akan campur forex misalnya untuk teasernya, untuk membuat dia lebih volatile. Ini materinya dalam banget ya. Tapi secara keseluruhan saham BNI ini masih masuk di dalam wave 5 rally, dan kalau BBRI itu sebagai lokomotif ya banking di Bloomberg Research, karena Astronaci kan sekarang sudah menjadi kontributor Bloomberg Terminal. Jadi kalau Anda pakai software Bloomberg Terminal itu yang langganan $2.000 per bulan ya. Anda biasanya institusi pakai ini Bloomberg Terminal kayak begini, langganan $2.000 per bulan. Anda bisa lihat riset Astronaci itu udah di-approve masuk ke sini. Jadi supaya ini juga perkenalan pada kalian, sebenarnya Astronaci itu ngapain sih? We are research company, international standard, dan sudah di-approve Bloomberg Terminal. So welcome to our community ya. Jadi itu satu gambaran bahwa BBNI kalau kita combine itu bisa di 10 ribuan. Dan kalau Anda lihat, ini yang saya janjikan tadi, bahwa sejak Maret 2020, gambar yang sudah kita sampaikan, ini nanti saya akan bikin dalam bentuk vlog video yang lain, tapi ini short highlight bahwa target saya dari 8 bulan yang lalu, janji saya sudah saya deliver, dan saya bersyukur mudah-mudahan Anda juga mendapatkan rezeki. Angka 5.900 ini tercapai dengan sempurna, bahkan sebelum akhir tahun. Anda bisa intip sedikit composite index, dan terakhir saya akan simpulkan komentar dari atau view dari semua pembicara kita malam hari ini. Yap, 5.900 ini sudah tercapai, dan ini adalah janji saya pada saat itu. Not even started. Jadi ini gambarnya belum ada. Ya, ini kita selalu menggambar risk ya. Tapi Venus-Neptune cycle itu membuat turning point hampir di seluruh market, bertepatan dengan bottoming daripada extreme panic daripada COVID, dan ini endingnya. So, saya juga gambar loh. Ini kebetulan saya sama Pak Vilemon melihat view yang sama, descending broadening wedge, dan saya percaya pada saat dia nge-hit puncaknya ini mungkin belum all time high, baru nanti akan ada satu downside period, terus kemudian rally lagi. Kalau Anda perhatikan ini dari sisi wave analysis, Anda akan lihat bahwa ini juga saat ini masuk di dalam wave 3 rally. Dan very clear, wave 3 rally di dalam wave 4 besar, ini akan membuat all time high 7.300. Mirip sama BBNI, you will enjoy this moment, dan saya very agree bahwa at least sampai Sun in Taurus masuk di April 2021, maksimum nanti sampai Sun in Cancer di Juni 2021, itu ide yang brilian sekali, pakai monthly chart dan ngitung V-shape-nya. I really give you applause on that. Tapi prinsipnya itu exactly sama dengan kalau Anda bikin roadmap dari sisi weekly chart-nya, kurang lebih kita bisa dapat reference until mid of 2021, baru setelah itu nanti efek daripada sell in May and go away itu terjadi di 2021. Nah, risk yang perlu Anda perhatikan, yang pertama adalah US political issue yang saya sudah sampaikan, karena ini pasti akan berdampak ya. US political issue ini belum kelar, dan we never know apa yang akan terjadi. Initially saya berpikir bahwa Trump itu akan menang karena dua period dari tahun 1993, tapi kali ini elektoralnya ternyata Biden. Cuma again, Trump still the president, belum dilantik, dan Januari menjadi satu pertanyaan besar ya. So kalau kita lihat wave marketnya seperti ini, apakah Trump akan menang? I don't think so. Yang saya dengar dia malah digugat cerai sama istrinya. Ini bikin pusing aja nih ceritanya kan. Jadi kita tetap menaruh US political issue as a risk, kemudian extended US versus China uncertainty. Walaupun Biden menang, belum tentu Cold War-nya berhenti, karena ingat di 14 5 years plan of China di tahun 2025 made in China, dan tahun 2035 tentang high technology manufacture yang harus disebarluaskan China, ini menjadi satu ancaman, kecuali nanti memang Demokrat bisa mengambil cara win-win solution untuk ikut memiliki share di dalam ekspansi teknologi manufacture China, mungkin itu bisa akan menjadi satu jawaban ya. Tapi sebelum itu terjadi, Anda harus tahu bahwa extended US and China uncertainty akan menyebabkan high volatility di market, dan sideways itu akan berlanjut. Kemudian resiko berikutnya adalah vaksin yang dipostpone. Ini kita nggak pernah tahu. Vaksin memang masuk Indonesia, tapi setelah disuntik orangnya mati nggak? Saya nggak tahu ada hoax atau tidak yang terakhir bahwa ada yang disuntik terus kemudian mati ya. Saya nggak ngerti itu terjadi
apa yang akan terjadi, I don't know, but we put that as a risk. Internally 2024 baru akan problems buat kita tuh nanti di 2023 krisis politik. Sekarang mungkin mereka justru akan menggunakan pasar modal untuk make a lot of money. Kesimpulan dari 3 pembicara plus 1 saya, kami berempat positif bahwa next year adalah recovery. Kalau sudut pandang saya tadi dari perbaikan GDP, ya, dari resesi yang sekarang 3,49 itu nanti akan diperbaiki di tahun depan. Kalau tadi digambarkan oleh Pak Kelvin dengan business cycle, GDP cycle, bahwa saat ini adalah recession, kemudian mulai masuk di nascent recovery, saya yakin itu inline ya. Jadi view-nya mudah-mudahan by the end of Q4 itu nanti, karena sekarang airline industry, penerbangan udah mulai banyak, terus kemudian mall juga udah mulai rame ya, penjualan otomotif dan rumah juga mulai berjalan lagi, artinya harusnya tidak akan lebih rendah daripada minus 349, dan mudah-mudahan minus setengah atau minus 1,5 prediksi saya, atau bahkan Q4 ini bisa plus 0,5. Ya, who knows, tapi paling tidak dengan melihat daripada gaya cara orang udah mulai taruh duit begitu banyak di financial market, ini tandanya sudah ada yang chip in di pasar modal, di ekonomi kita. So, GDP will be recovered. Terus kemudian kalau kita lihat tadi dari tentang SWF misalnya, ini menjadi salah satu catalyst untuk mengundang foreign direct investment. Kalau benar-benar bisa masuk foreign direct investment, pajak itu akan hidup dan kemudian income negara kita bagus, dan otomatis terakhir pasti yang urusan retail adalah pariwisata. Ini bisa menjadi satu motor penggerak untuk retail ya. Jadi kalau Anda melakukan ground check, sebenarnya masih banyak sektor real yang masih mati per hari ini. Cuma dengan adanya SWF ini akan membaik. Terus corporate tax itu dari saya melihat dari angle situ ya. Kalau yang lain mungkin ada ditambahkan buat tambahan highlight nih, summary yang lainnya. Apalagi yang kurang nih dari Pak William? Apa sudah disebutkan poin-poin Anda yang paling penting? Saya pribadi percaya ini Pak, maksud cycle yang turun pasti akan dibalikin lagi Pak, based on history ya Pak. Oke. Ya, berarti kan Anda ngelihat dari cycle gedenya, dan saya agree ya. Sekarang saya kemarin juga ngeliatin waktu Spanish flu, makanya di dalam teori konspirasi yang saya dengungkan adalah bahwa COVID ini adalah produk gagal. Resiko poin nomor 4 bagi saya adalah kalau mereka mau bermain gila lagi akan dikeluarkan another virus, itu bisa membuat another crash, karena kita tahu bahwa banyak gap di bawah yang memang belum ditutup. So, either way, sideways ini berlanjut sampai 1 tahun ke depan di dalam proses recovery, sesuai dengan yang Anda gambarkan, Spanish flu up, terus kemudian SARS up, subprime mortgage habis itu up. Apakah COVID ini juga akan up? Ya, most likely kalau kita ngelihat historical harusnya seperti itu. Ya, jadi Anda lebih fokus ke cycle. Oke, bagaimana Pak Kelvin dari yang tadi saya sebutkan udah kena semua poinnya? Oh, saya dulu ya. Sorry, saya dulu ya, Pak Kelvin, saya dulu. Oke. Jadi kalau dari saya tadi, saya setuju aja. Ya, dari poin-poin yang tadi saya rangkumkan itu apakah sudah masuk di poin Bapak? Udah masuk. Karena kalau dari secara teknikal juga nih Pak Gema ya. Karena saya juga lihat tadi kenapa 5.400 itu bisa jadi support, karena ketika udah masuk ke daerah base yang ini di wave 3 ini, dia retrace itu bisa ke area-area 5.400 sampai 5.300 gitu. Jadi in the end kita pasti akan optimisasi saya itu bisa sampai ke 7.000 untuk IHSG gitu, dan itu tadi saham. Yeah, I believe so. 7.000 is very possible. Benar sih. 7.000 possible banget. Jadi kalau kita mau lihat sisi besarnya pun, ya sisi kayak begini nih, ini kan wave 4 nih secara keseluruhan. Ya begitu all time high ini aja udah 6.800 sebenarnya. Dikasih satu kali shoot up ke atas udah beres 7.000-nya. Betul. Iya kan? Ini good thing sih. Oke, good. Terus dari Pak Philemon tadi kita simpulkan tentang sektoral, pemilihan sektornya beliau. Banking tetap leading, dan banking merupakan otomotif daripada kinerja atau kekuatan daripada market atau ekonomi kita. Jadi intinya kalau bankingnya itu bagus, maka dari ekonomi kita itu bisa dikatakan Indonesia mulai recovery. Ingat, risk-nya adalah indeks memang drop, dan saya setuju bahwa ada overheated di market, dan market kita ini lagi dipaksain. For some reason saya nggak ngerti kenapa dipaksain kayak begini. Bahkan kalau kita mau ngitung time, itu swing high yang terjadi itu benar-benar kecil. Tetapi saya di A-Club Academy, saya sudah sampaikan kepada mereka, ya kalau Anda perhatikan di A-Club itu, kita sampaikan tentang time cycle-nya itu terjadi di tanggal either 11 atau 14, karena tanggal 14 itu ada gerhana matahari ya, dan diikuti dengan new moon.
Ada yang lihat New Moon tanggal segitu? Ya, 14 Desember ya. Ya, itu juga ada solar eclipse ya di tanggal itu. Wah, ini saya lupa nih tanggal berapa saya kasih. Ini di Club Academy kebanyakan profit sih, jadi ketumpuk semua. Tapi prinsipnya Anda bisa lihat tanggal tersebut ya. Untuk hati-hati terjadi perlu ada awareness gitu. Belum tentu drop jauh, tetapi paling tidak kalau Anda tahu 11 dan 14, maka Anda siap-siap nanti hari Senin. Kalau memang terjadi candle gede turun dalam, ya you will take profit di situ. So itu kesimpulan malam hari ini. Tidak terasa 2 jam kita sudah ngobrol-ngobrol. Wow, ya agendanya 1 jam, tapi ternyata 2 jam tidak terasa. Malam Minggu. Thank you very much for spending the time. Jangan lupa kita ada CAT program starter menjelang CAT Batch 27 karena itu adalah the new game changers, karena saya memasukkan kurikulum baru, memperbanyak financial astrologi dan menambahkan tentang gun cycle di situ. Jadi ini ada CAT starter 18 sampai 22 Januari pukul 19 sampai 21. Mungkin saya bisa ngobrol sedikit sama CAT Sinta atau Carlina. Bisa diceritain sebentar ini apa story kalian di sini nih? Silakan. Jadi ini pasti banyak yang mau nanya-nanya kan. Jadi bagaimana caranya supaya bisa ngobrol kayak mereka ini? Nampaknya peserta juga banyak yang kaget ya. Wow, ternyata pembahasannya kayak begitu. Untuk infonya nanti kalian bisa ke catinstitute.org. Saya bukain langsung ya, www.catinstitute. Di situ ada nomor teleponnya juga. Nah, silakan masuk ke sana. Dari teman-teman CAT ada story-nya? Hai, Ya, malam. jadi kalian bisa masuk di sini. Ya, silakan. Oke, kalau Carlina. Kita sapa-sapa dulu ya. Apa udah kemalaman ya Pak ya? Terserah, Princess. Ini Princess pengantin baru loh, ucapin selamat sama Princess Lina. Iya Pak, pengantin baru tapi tetap semangat cari cuan ya Pak. Amin. Amin. Oke, jadi kalau kita bicara story, kenapa ada CAT starter sebenarnya kalau Pak Gemma bilang itu di saat ada musibah pasti ada, di sisi lain pasti ada anugerah, dan bersyukurnya Astronaci itu di 2020 ini kita kelimpahan banyak anugerah, kelimpahan banyak kesempatan lah ya gitu, termasuk juga di CAT nih. Di CAT itu di 2020 malah kita itu banyak sekali akhirnya nyetop-nyetopin orang nih, akhirnya kita kalau nalakin orang buat masuk ke CAT. Nah dari situ banyak orang yang minta lalu dong dibuatin lagi CAT-nya gitu. Nah ternyata juga setelah kita survei banyak orang-orang yang merasa dirinya itu masih pemula, dan di CAT itu schedule-nya amat sangat padat, bener ya Pak William, Pak Filemon dan Pak Kelvin, di CAT itu schedule-nya padat ya. Jadi banyak yang ngerasa yang masih pemula itu agak kejar-kejaran gitu, agak belum juga bisa karena kita udah punya tugasnya, udah banyak PR-nya, jadi mereka agak kos-kosan lah. Makanya kita buatlah satu program baru, adalah tangga pertama untuk teman-teman yang merasa dirinya masih merasa pemula. Jadi inilah tangga mereka untuk bisa akselerasi lah gitu. Simpelnya gitu sih Pak Gemma. Oke, jadi silakan nanti ke CAT starter. Pendaftarannya bisa langsung aja ya di WhatsApp. Jadi kita nggak ceritain di sini karena saya nggak mau ngobrol terlalu lama tentang CAT starter. Tapi kalian kalau jelas-jelas pingin belajar dan bisa melihat market secara komprehensif, silakan langsung WhatsApp saja. Karena ini pun WhatsApp udah banjir banget. Pastinya akan ada scheduling untuk bisa ngobrol. Karena untuk ikut CAT starter pun dari tim CAT akan melakukan interview dan consult apakah Anda qualified atau tidak untuk even ikut CAT starter ya. Mungkin kalau yang belum qualified untuk ikut, Anda bisa nanti tinggal ke Astronaci Shop untuk cari DVD dan seterusnya. Tapi kalau memang Anda dianggap udah qualified, Anda bisa langsung ikut dari starter dan nanti bisa upgrade ke major CAT certification. Ingat, CAT ini adalah program sertifikasi, bukan hanya workshop atau seminar kayak begitu. Anda bisa tahu sertifikasi ya,
pastinya perjuangannya banyak. Cuma you will be a professional trader. Kira-kira begitu. Thank you very much guys untuk 2 jam Anda. Silakan Anda hubungi nomor WhatsApp ini. Kita akan ketemu 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi akan ada episode 2 tentunya yang lebih menarik, lebih dalam, bisa lebih detail tentang teknis, whatever itu. Yang jelas pastinya Anda akan mendapatkan literasi belajar dengan baik dan tidak tersesatkan oleh informasi yang salah. Sukses selalu. Terima kasih buat Pak William, ya, Pak Kelvin, Pak Filemon. I'm really proud of you. Dan terus mengajarkan semuanya dengan baik ya. Thank you, Pak. Thank you so Thank you, much. Pak. Oke, sukses. Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Guys. Malam. Bye. Bye.